Bab 551 Transaksi. Ada dua lagi pembudidaya di kota iblis kuno selain aku. Di antara keduanya, salah satunya baru pada tahap awal transformasi jiwa, jadi mereka tidak bisa banyak membantu. Hanya Wang Lin ini, yang dapat menahan pukulan ketujuh Jenderal Iblis, harus cukup kuat, hanya kepribadiannya yang dingin, jadi tanpa imbalan apapun, saya khawatir akan sangat sulit untuk membuatnya membantu saya. Yaoi Kikue merenung sedikit dan kemudian melambaikan tangannya di hadapannya. Cahaya putih menutupi tubuh telanjangnya dan dia segera disembunyikan di balik gaun putih. Waktu berlalu. Wang Lin terus berkultivasi di dalam kamp tentara armor hitam. Setelah menyerap energi spiritual iblis lebih dari 500 tentara iblis dan pemimpin resimen matahari, kristal iblis di tubuhnya menembus 1000 peringkat ketika dia akhirnya menyatukan mereka semua. Menyerap energi spiritual iblis dengan kristal iblis peringkat 1000 plus beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lin tidak peduli dengan masalah apapun di kamp militer. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menyerap energi spiritual iblis untuk bersiap memasuki tahap akhir transformasi jiwa. Pada hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan ekspresinya sedikit berfluktuasi. Rekan kultivator Wang, malam ini di tengah malam, temui saya di gunung kuno 1000 km dari kamp tentara. Yao Kikue. Petik 2. Suara Yao Kikue bergema di dalam jiwa asal Wang Lin seperti awan asap berkabut. Wang Lin merenung sebentar sebelum menutup matanya dan terus berkultivasi. Pada tengah malam di gunung kuno 1000 km dari kamp tentara, Yao Kikue berdiri di puncak gunung dengan pakaian putih dan menunggu dalam diam. Waktu perlahan berlalu, dan bahkan setelah matahari secara bertahap muncul di cakrawala, Wang Lin masih belum muncul. Ekspresi Yao Kikue sangat dingin saat dia mendengus dingin. Kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyerang langsung ke kamp tentara Wang Lin. Dia segera tiba di luar kamp tentara dan berteleportasi langsung ke dalam. Formasi di sekitar kamp tidak berpengaruh padanya. Lagi pula, dia adalah salah satu komandan juga. Di kamp tentara, banyak tentara iblis sedang berlatih formasi di bawah komando pemimpin resimen mereka. Penampilan Yao Kikue menarik perhatian semua tentara iblis. Dia bergerak sangat cepat dan terbang langsung menuju pagoda tempat Wang Lin berada. Di luar pagoda, 13 tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Dia dengan dingin menatap Yao Kikue, yang terbang ke arah ini. 13 berteriak, "Masuk, berhenti." Ekspresi Yao Kikue sedingin es. Dia mendengus dingin dan bukannya melambat, dia terbang lebih cepat menuju pagoda. Pada saat ini, pemimpin regu di luar tidak ragu sama sekali untuk menyerang menuju pagoda. Di belakang mereka, tentara iblis melepaskan energi spiritual iblis mereka dan dengan cepat mengikuti. Melihat Yao Shixu mendekat, Tertin meraung saat dia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan. Yao Kikue bahkan tidak melihat ke-13 saat dia menunjuk ke udara. Sinar cahaya berwarna darah melesat keluar dan mengelilingi 13, membuatnya terlihat seperti mengenakan jubah berdarah. Seluruh tubuh 13 membeku di tempat seperti patung. Tepat ketika Yao Kikue hendak melangkah ke pagoda, 9.000 tentara iblis bergegas. Salah satu pemimpin resimen dengan cepat berteriak, "Komandan Yao, berhenti." Wajah Yao Kikue dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melambaikan tangannya yang seperti giok di belakangnya dan seberkas cahaya berwarna darah muncul. Sekitar 1000 kaki di sekitarnya segera dikelilingi oleh cahaya berwarna darah ini, dan tentara iblis yang bergegas diblokir di luar. "Aku punya urusan pribadi dengan Komandan Wangmu, jadi jangan ganggu kami." Setelah mengatakan itu, Yao Kikue masuk ke pagoda. Saat dia berjalan ke loteng, angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Ketika angin sepoi-sepoi mendarat padanya, ekspresinya segera berubah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna darah yang hanya menghilang saat angin sepoi-sepoi selesai lewat. Tubuh 13 juga terkena angin, dan dia segera gemetar dan mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin di telinganya, dia bahkan tidak melihat ke arah Yao Kikue sebelum diam-diam duduk kembali. Rekan kultivator Yao benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Suara Wang Lin perlahan keluar dari pagoda. Tidak ada indikasi kegembiraan atau kemarahan dalam suaranya. Rasa dingin di wajah Yao Kikue masih ada saat dia mendengus dan berkata, "Kemarahan saya tidak bisa menandingi kesombongan sesama kultivator Wang." Dengan itu, dia berjalan maju 3 langkah, membuka pintu, dan masuk ke dalam.
Jendela di dalam pagoda benar-benar tertutup, jadi tidak ada cahaya yang bisa masuk. Pada saat pintu dibuka, sinar matahari yang terang memasuki pagoda. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dalam kegelapan, ekspresinya tersembunyi olehnya. Suara Wang Lin sangat dingin. Sejak Anda memasuki tempat ini, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang menarik minat saya, jangan salahkan saya karena mengabaikan Anda. Dia telah mencapai saat kritis kultivasinya dan berencana untuk pergi ke kultivasi pintu tertutup selama beberapa bulan untuk memperbaiki energi spiritual iblis di dalam tubuhnya untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Sekarang dia telah diganggu, dia secara alami tidak akan memberikan wajah apapun padanya. Yao Qikui dengan dingin berkata, saat aku memintamu untuk menemuiku di Gunung Kuno, kenapa kamu tidak datang? Mengapa saya harus pergi? Wang Lin mengerutkan kening. Dia hanya bertemu gadis ini 2 kali sebelumnya. Menghitung kali ini baru ketiga kalinya. Yao Qikui terkejut. Dia dipenuhi dengan amarah sebelumnya, jadi dia langsung datang ke sini. Sekarang Wang Lin membalas dengan pertanyaan itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah merenung sebentar, Yao Qikui membungkuk dan berkata, masalah ini adalah saya ceroboh dan saya berharap rekan kultivator Wang tidak tersinggung. Saya datang ke sini karena saya membutuhkan bantuan rekan kultivator Wang dengan sesuatu. Petik 2. Apa itu? Kata-kata Wang Lin singkat. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu bersamanya karena saat ini adalah saat kritis untuk memurnikan energi spiritual iblis di tubuhnya. Yao Qikui menunjuk ke belakangnya dan pintu tiba-tiba tertutup, lalu cahaya berwarna darah mengelilingi seluruh pagoda. Masalah ini sangat rahasia, jadi saya harus waspada. Saya berharap rekan kultivator Wang tidak keberatan. Saat ini Yao Qikui perlu meminta bantuan, jadi dia harus menahan amarahnya. Wang Lin dengan tenang berkata, tidak masalah. Yao Qikui merenung sedikit dan berkata, ada batasan yang tidak bisa saya hancurkan sendiri. Jika rekan kultivator Wang membantu saya, setelah batasan dilanggar, saya pasti akan mendapatkan hadiah yang besar untuk Anda. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, saat ini saya memiliki hal-hal penting yang harus saya tangani, jadi saya tidak dapat membantu Anda melanggar batasan. Saya berharap rekan kultivator Yao akan memaafkan saya. Petik 2. Lupakan fakta bahwa dia benar-benar tidak punya waktu sekarang, bahkan jika dia punya waktu, dia tidak akan setuju dengan mudah. Bagaimanapun, dia tidak memiliki hubungan dengan orang ini, dan jika dia bahkan tidak bisa memutuskannya dengan kultivasinya, maka Wang Lin tidak percaya dia bisa banyak membantu. Juga, bagian terpenting adalah bahwa kata-katanya sangat tidak jelas dan jelas-jelas ditinggalkan. Akibatnya, Wang Lin tidak mau membantunya, dan dia tidak punya alasan untuk membantunya. Ketika Yao Qikui memutuskan untuk meminta bantuan Wang Lin, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan setuju begitu saja, jadi dia tidak menyerah dan berkata, kultivasi rekan praktisi Wang berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Jika Anda ingin mencapai tahap akhir transformasi jiwa, jumlah giok langit yang dibutuhkan sangat banyak, dan jika Anda ingin melangkah ke tahap ascendan, jumlah giok langit yang Anda perlukan berada di luar imajinasi. Ini hanya untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Untuk menghabiskan 500 tahun di sini, Anda harus memiliki banyak giok surgawi yang disiapkan untuk dikonsumsi secara teratur. Akibatnya, saya percaya giok surgawi adalah hal terpenting bagi sesama kultivator Wang saat ini. Saya ingin tahu apakah rekan kultivator Wang sudah cukup. Jika tidak, saya bisa menyediakannya. Petik 2. Wang Lin membuka matanya dan melihat bahwa di dalam ruangan gelap itu, ada 2 mata yang bersinar seperti bulan yang memandangnya. Dia memandang Yao Qikui dan bertanya, berapa banyak yang bisa Anda berikan? Yao Qikui mengungkapkan senyuman. Dia tidak takut Wang Lin memberikan harga yang terlalu besar, tetapi Wang Lin tidak tertarik sama sekali sebelumnya. Sekarang setelah Wang Lin bertanya, dia yakin dia bisa memuaskannya. Yao Qikui dengan tenang berkata, saya bisa menyediakan cukup untuk sesama kultivator untuk mencapai tahap awal ascendan. Mata Wang Lin berbinar. Kata-kata Yao Qikui menggodanya. Saat ini dia memang membutuhkan giok surgawi. Jika dia sudah cukup, dia sudah mencapai tahap akhir transformasi jiwa dan tidak perlu menyerap energi spiritual iblis yang dia kumpulkan dengan susah payah. Apa yang dia katakan benar.
Meskipun Wang Lin memiliki cukup batu giok surgawi untuk hampir mencapai tahap akhir transformasi jiwa, jika dia menggunakan semuanya sekarang, jika dia pernah terluka atau kehilangan energi spiritual surgawi dalam 500 tahun yang tersisa, dia akan berada di tingkat yang sangat besar. Kerugian. Dia sudah mempertimbangkan ini sebelumnya, itulah sebabnya dia masih belum menyerap energi dari giok surgawi manapun. Sebaliknya, ia mengumpulkan energi spiritual iblis untuk menyatu dengan energi spiritual celestialnya. Dia menyimpan giok langit untuk yang terakhir. Wang Lin bahkan memutuskan bahwa begitu dia mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, dia akan memimpin tentara iblis keluar dan menggeledah setiap pembudidaya yang dia temui untuk mendapatkan giok surgawi. Yao Kikue dengan cepat berkata, "Bagaimana? Jika rekan kultivator Wang setuju, saya dapat memberi Anda cukup giok surgawi untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Adapun sisanya, aku akan segera memberikannya padamu begitu kita kembali." Petik 2. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama dan bertanya, batasan macam apa itu? Saya tidak tahu nama batasannya, tapi setelah diaktifkan, itu membuat batasan roda berputar dengan total 18 segel batasan. Aku hanya bisa menerobos ke 11, tapi aku yakin dengan bantuanmu, aku bisa menerobos semuanya. Petik 2. Apa yang dikatakan Yao Kikue sebagian besar benar, tetapi ada hal yang sangat penting yang tidak dia sebutkan. Melanggar batasan ini adalah masalah hidup dan mati. Jika Anda menerobos, Anda hidup, tetapi jika gagal, Anda mati. Dia gagal 4 kali, yang berarti dia telah mati 4 kali dan mengkonsumsi 4 pil jiwa darah yang sangat berharga yang ayahnya mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Hanya ada 13 pil ini, dan sebagian besar ada di tangannya. Wang Lin merenung sedikit, kemudian matanya menyipit dan dia bertanya, di mana letak larangan ini? Yao Kikue merenung sedikit dan berkata, saya tidak bisa berkata lebih banyak sampai rekan kultivator Wang setuju. Saya dapat memberitahu Anda bahwa dibutuhkan harta khusus untuk memasuki tempat itu. Sampai sekarang, seharusnya tidak ada orang selain aku yang bisa masuk. Petik 2. Meskipun dia menyembunyikan banyak hal dariku, giok surgawi sangat penting bagiku saat ini. Jika saya memiliki cukup batu giok surgawi, saya dapat mencapai tahap akhir transformasi jiwa dalam waktu singkat. Meskipun mencapai tahap ascendan akan mengharuskan saya untuk memahami lebih banyak tentang surga, dengan giok surgawi, saya tidak akan khawatir. Namun, saya tidak bisa dengan mudah menjanjikannya. Saya harus melihat apa intinya. Wang Lin merenung sebentar dan menggelengkan kepalanya. Saya harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ini. Saya akan memberikan jawaban kepada sesama kultivator 4 bulan dari sekarang. Bab 552 Pil Jiwa Darah. Alis kecantikan Yao Kikue berkerut. Dia sudah merasa tawarannya sangat bagus dan dia sangat tulus. Dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan dan hadiahnya sangat bagus. Dia bahkan menekan amarahnya karena dia membutuhkan bantuannya. Namun, Wang Lin ini terus menunda masalah ini, dan ini membuatnya mulai merasa tidak sabar. Namun, tanpa bantuannya, dia harus menunggu sampai tahap ascendan sebelum dia bisa melanggar batasan. Meskipun dia tidak kekurangan giok surgawi, dia masih harus memahami langit terlebih dahulu. Memahami langit bisa pendek atau panjang. Tidak ada yang tahu persis kapan mereka akan mencapai pencerahan. Juga, dia tidak bisa membiarkan penduduk di sini mengetahui tempat ini, atau itu akan memulai bencana. Memikirkannya berulang kali, Wang Lin adalah kandidat yang paling cocok. Melihat wujud iblis Wang Lin saat bertarung dengan Jenderal Iblis membuatnya semakin percaya diri bahwa dia bisa mematahkan batasan dengan bantuannya. Yao Kikue memandang Wang Lin dan mulai merenung. Dia mulai memikirkan kembali apa yang dikatakan Wang Lin sebelumnya dan tampaknya agak memahami maknanya. 4 bulan yang diminta Wang Lin hanyalah pengaruh untuk mendapatkan lebih banyak hadiah. Dia merasakan sedikit penghinaan, dan suaranya secara alami menjadi lebih dingin saat dia berkata, apalagi yang kamu inginkan? Lebih banyak giok surgawi. Harta. Mantra. Petik 2. Wang Lin tidak mempermasalahkan nadanya dan dengan tenang berkata, saya tidak peduli tentang harta atau mantra. Mengubahnya menjadi batu giok surgawi adalah yang terbaik. Petik 2. Penghinaan di hati Yao Kikue menjadi 7 lebih kuat dan dia berkata, gua darah ayahku memiliki banyak batu giok surgawi. Aku akan memberimu token, dan setelah kamu meninggalkan tanah roh iblis, kamu bisa mengambilnya sendiri. Petik 2.
Wang Lin mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, tapi masalah ini sangat berbahaya, jadi saya masih perlu mempertimbangkannya. Wajah Yao Qikue tiba-tiba menjadi dingin dan dia dengan dingin bertanya, berapa lama kamu ingin mempertimbangkan? Wang Lin dengan tenang berkata, sekitar 3 bulan. Kamu. Yao Qikue sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pintu terbuka, sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu. Wang Lin dengan tenang berkata, aku tidak akan mengantarmu. Yao Qikue sudah setengah kakinya keluar dari pagoda ketika dia menarik napas dalam-dalam, mengatupkan giginya, dan menyentuh tas pegangannya untuk mengeluarkan pil lilin. Dia menatap Wang Lin dengan pandangan acuh tak acuh dan berkata, aku akan memberimu ini dan kamu akan pergi bersamaku dalam 3 hari. Jika Anda masih tidak setuju, lupakan masalah ini. Petik 2. Mata Wang Lin menyipit dan melihat pil lilin di tangan Yao Qikue. Pil lilin ini terlihat sangat biasa tanpa ada yang tidak normal. Namun, saat dia terus memeriksanya, dia melihat deretan simbol bagus terukir di atas pil. Simbol-simbol ini berkedip dalam frekuensi aneh yang cocok dengan pernapasan dan detak jantung Yao Qikue. Wang Lin bertanya dengan nada serius, apa ini? Yao Qikue tidak menyembunyikan penghinaan di matanya dan berkata, kamu bahkan tidak tahu apa ini. Nah, itu yang diharapkan karena Anda baru saja menjadi murid Alsir. Ini adalah sesuatu yang unik untuk ayahku, leluhur darah. Ini disebut pil jiwa darah. Petik 2. Pil darah jiwa. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar tentang pil ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tidak tahu bahwa jika para kultivator di Tian Yun mendengar ini, mereka semua akan menjadi gila. Nilai pil ini tidak dapat diperkirakan. Yao Qikue dengan dingin berkata, pil ini bernama Blood Soul. Itu tidak dimaksudkan untuk dimakan, itu dimaksudkan agar Anda meninggalkan jejak jiwa dan daging asal Anda di atasnya dan membuat koneksi. Bahkan jika jiwa asal Anda hancur, Anda masih bisa bereinkarnasi. Lebih tepatnya, itu bisa mati untukmu sekali. Petik 2. Ekspresi Wang Lin akhirnya berubah. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan pil terbang dari tangan Yao Qikue dan ke tangannya. Yao Qikue sudah tahu bahwa Wang Lin ingin memeriksanya secara pribadi, jadi dia tidak menghentikannya dan membiarkannya minum pil. Saat dia melihat ekspresi tergerak Wang Lin, dia mulai mencibir di dalam hatinya. Meskipun itu adalah pil jiwa darah, itu gagal. Ini adalah sesuatu yang diciptakan ayahnya untuk mencegah orang lain mencuri. Meski juga mengandung setetes darah biru, itu mengandung terlalu banyak kotoran dan racun. Selain ayah dan putrinya, tidak ada orang lain yang bisa membedakan antara pil asli dan palsu. Akibatnya, tidak perlu takut ada orang yang mencoba mencurinya. Jika seseorang menaruh harapan mereka pada pil kegagalan ini, itu berarti mereka telah membuang separuh hidup mereka. Wang Lin memegang pil lilin dan segera memperhatikan simbol di atasnya. Frekuensi kilatan tiba-tiba berubah agar sesuai dengan detak jantungnya sendiri. Jelas frekuensi kilatan tergantung pada siapa yang memegang pil ini saat itu. Memegang pil ini, Wang Lin merasakan ikatan darah yang kuat. Sepertinya ini adalah bagian dari tubuhnya. Perasaan ini sangat kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yao Qikue dan berkata, dengan nada serius, beri aku giok langit. Tanpa sepatah kata pun, Yao Qikue mengeluarkan sekantong pegangan dan melemparkannya ke Wang Lin, lalu dia berkata, ini cukup batu giok surgawi bagimu untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Aku akan memberimu sisanya saat kita kembali. 3 hari dari sekarang, temui aku di Gunung Kuno pada tengah malam. Petik 2. Wang Lin sedikit merenung. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, saya akan. Yao Qikue tersenyum dan pergi. Dia tidak takut Wang Lin mengambil barang-barang itu dan pergi. Dia tidak peduli tentang batu giok langit, dan dia bahkan kurang peduli tentang pil itu. Pandangan Wang Lin masih tertuju pada Yao Qikue sampai dia jauh. Dia menarik pandangannya dan mulai merenung. Wanita ini sungguh riang, tidak takut aku akan mengingkari janjinya, namun, pasti ada alasan baginya untuk menjadi begitu riang. Saya kira wanita ini sama sekali tidak peduli dengan giok surgawi. Untuk dapat memberikan begitu banyak sekaligus, kurasa ayahnya, leluhur darah, memiliki banyak giok surgawi. Namun, pil jiwa darah ini agak aneh. Jika pil ini benar-benar seperti yang dia katakan, tidak mungkin banyak dari mereka ada, jadi itu pasti sangat langka. Saya khawatir itu akan sebanding dengan mantra surgawi yang nyata.
Untuk mendapatkan bantuan saya, dia bersedia memberikannya. Jika saya adalah dia dan memberikannya kepada seseorang, saya pasti akan melakukan sesuatu untuk itu. Petik 2. Wang Lin menyeringai dan bergumam, Yao Qikui, jika kamu tidak begitu riang, aku akan sangat meragukanmu, tapi sekarang aku yakin ada masalah dengan pil jiwa darah ini. Matanya berbinar saat dia menyentuh tas pegangannya dan mengeluarkan bendera jiwa biasa. Dia mengibaskan bendera dan berteriak, Cao Yidou. Kabut hitam dengan cepat datang dari bendera jiwa dan mengambil bentuk seseorang. Orang ini adalah pemandu yang dia temukan untuk dirinya sendiri, Cao Yidou. Saat Cao Yidou muncul, dia bersujud di tanah dan dengan hormat berkata, Salam, Tuan. Wang Lin tidak membuang waktu dan bertanya, apakah kamu tahu leluhur darah? Saat Cao Yidou mendengar nama, leluhur darah, ekspresinya langsung berubah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dan dia berkata, saya tahu bahwa ketenaran leluhur darah adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap kultivator di planet Tianyun. Rumor mengatakan bahwa dia telah menantang Alsir 7 kali, dan meskipun dia kalah setiap kali, kultivasinya setiap kali lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga rumor bahwa dia adalah kultivator terkuat ketiga di planet Tianyun setelah Alsir dan Ling Tianhou. Meskipun ini hanya rumor, itu hanya menunjukkan betapa kuatnya kultivasinya. Petik 2. Wang Lin merenung sebentar dan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang pil jiwa darah? Pil darah jiwa. Cao Yidou segera menjadi bersemangat. Tingkat kegembiraan yang dia tunjukkan bahkan lebih dari saat Wang Lin menjanjikannya tubuh transformasi jiwa. Tuan, pil jiwa darah ini adalah sesuatu yang dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 harta karun di planet Tianyun. Pil ini memiliki kemampuan untuk mencuri dari surga untuk mengubah nasib seseorang dengan memungkinkan para pembudidaya untuk bangkit kembali dari kematian. Pil ini hanya milik Blood Ancestor. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mendapatkannya. Cao Yidou sangat bersemangat, dan pidatonya menjadi jauh lebih cepat. Wang Lin membuka tangan kanannya, dan di tangan kanannya ada pil lilin yang mengeluarkan kedipan aneh. Tahukah kamu apa ini? Cao Yidou terkejut dan mengamati pil lilin itu dengan cermat. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dibungkus oleh lilin yang terbuat dari binatang kadal putih dan memiliki total 3614 simbol terukir di atasnya. Itu berkedip seiring dengan frekuensi pernapasan pemegangnya dan memberikan perasaan bahwa itu adalah darah dan dagingmu, Tuan, apakah aku benar? Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Cao Yidou menahan kegembiraan di dalam hatinya dan segera berkata, Tuan tolong teteskan darah ke atasnya. Wang Lin sedikit ragu-ragu sebelum menggigit ujung jari dan memeras setetes darah di atasnya. Saat darah jatuh ke pil lilin, ada kilatan cahaya biru. Cahaya biru berlangsung selama 3 napas waktu sebelum menghilang. Simbol berkedip di lilin dan cahaya biru dengan setetes darah. Ya, ini adalah pil darah jiwa. Saat Cao Yidou menatap pil lilin, wajahnya dipenuhi dengan keserakahan. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat ke arah Cao Yidou dan perlahan bertanya, Cao Yidou, dengan kultivasimu, apakah posisimu dalam sekte tinggi? Cao Yidou sepertinya tidak mendengarkan Wang Lin sama sekali. Saat ini satu-satunya hal di matanya adalah pil jiwa darah. Pil ini sangat penting baginya. Dia samar-samar ingat bahwa jika dia mengambil pil sebagai jiwa, itu akan memungkinkannya untuk memadatkan tubuh baru. Melihat penampilannya, Wang Lin mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dengus ini memasuki jiwa Cao Yidou dan itu seperti seember air dingin yang dituangkan padanya, menyebabkan dia segera sadar. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, dia terkejut sebelum menggelengkan kepalanya dengan getir. Tidak tinggi, atau aku tidak akan dikirim ke planet Suzaku oleh Korsek untuk memiliki tubuh. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, jika statusmu tidak tinggi, mengapa kamu tahu banyak tentang pil jiwa darah bahkan untuk mengetahui bagaimana membedakan antara yang asli dan yang palsu? Cao Yidou terkejut sekali lagi dan tersenyum waspada. Guru, metode untuk mengidentifikasi pil jiwa darah diketahui oleh hampir semua orang di planet Tianyun. Ini bukan rahasia. Wang Lin mengangguk sambil mengibarkan bendera dan memanggil Cao Yidou kembali ke dalam. Dia melihat pil jiwa darah dan ekspresinya menjadi lebih suram. Jika ini sangat berharga, mengapa metode untuk mengidentifikasinya begitu tersebar luas dan dikonfirmasi sebagai kebenaran? Pasti ada beberapa motif tersembunyi di balik semua ini. Petik 2. Leluhur darah,
Tidak heran dia adalah monster tua yang telah dibudidayakan begitu lama. Dengan satu langkah mudah, dia membubarkan krisis membawa harta karun yang langka. Jika saya jadi dia, saya akan melakukan hal yang sama. Saat Wang Lin meremas pil lilin di tangannya, matanya dipenuhi dengan kejernihan. Bab 553 Kristal Surgawi. Bagi seseorang dengan status Cao Yidou untuk mengetahui hal ini sudah aneh, dan Cao Yidou bahkan mengatakan bahwa hampir setiap kultivator mengetahui metode identifikasi. Akibatnya, Wang Lin segera dapat memastikan bahwa semua ini adalah skema oleh leluhur darah. Menggabungkan betapa riangnya Yao Qikui dan jawaban Cao Yidou, aku yakin ada cara untuk membedakan antara pil darah jiwa yang asli dan palsu. Namun, saya khawatir selain leluhur darah dan putrinya, tidak ada orang ketiga yang tahu. Mata Wang Lin bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Pil ini palsu. Jika pil yang asli dapat membuat mereka hidup sekali lagi, maka pil palsu akan membuat mereka mati. Yao Qikui, karena kamu begitu kejam, jangan salahkan aku karena kejam. Wang Lin melihat pil lilin di tangannya. Dia akan menghancurkannya, tetapi dia tiba-tiba mendapat ide dan menyimpannya di dalam tasnya. Salah satu alasan utama Wang Lin bisa bertahan untuk waktu yang lama dan menjadi begitu kuat adalah kelicikannya. Kembali ketika dia berada di tahap formasi inti, Raja Iblis Ekstrim ke-8, 1. Cek chapter 161 pernah berkata bahwa anak ini kejam, berani, tegas, dan dingin. Dia juga sangat berani, bijaksana, berkemauan keras, dan licik seperti rubah. Kata-kata ini menggambarkan jati diri Wang Lin dengan sempurna. Untuk dapat mencapai jawaban seperti itu dari salah satu ekspresi Yao Qikui dan kata-kata santai Cao Yidou adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan kultivator yang hidup selama ribuan tahun. Hanya monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun yang telah melihat melalui hati manusia yang dapat melihatnya seperti Wang Lin. Itu seperti bagaimana kembali di planet Suzaku Wang Lin dapat melihat melalui tousan ilusion Ruthless Domain Liu Mei dari dua kepribadian yang berbeda dari dua murid perempuan. Meskipun surga tidak memberi Wang Lin bakat kultivasi yang luar biasa, kebijaksanaannya diasah oleh waktu untuk memungkinkan dia memperoleh kelicikan jauh melampaui usianya. Ini semua adalah sebab dan akibat yang menciptakan keseimbangan di langit. Wang Lin melambaikan tangannya dan tas berisi Yao Qikui yang tertinggal terbang ke genggamannya. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa jumlah giok memang cukup baginya untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa seperti yang dikatakan Yao Qikui. 3 hari, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan tanpa sepatah kata pun, dia menekan tangannya ke tanah. Ada kilatan cahaya hitam saat seluruh tubuhnya memasuki tanah dan menghilang. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di bawah tanah dengan mata tertutup. Dia dikelilingi oleh giok surgawi yang diberikan Yao Qikui kepadanya, dan dia menyerap energi spiritual surgawi seperti orang gila, menyebabkan giok langit berubah menjadi debu. Sejumlah besar batu giok surgawi dibutuhkan untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin tidak beristirahat sama sekali saat dia berkonsentrasi untuk menyerap energi spiritual surgawi seperti orang gila ke dalam tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk memadukannya ke dalam tubuhnya dan malah memadatkannya menjadi sesuatu yang mirip dengan kristal iblis. Dia telah mempelajari kristal iblis untuk waktu yang lama di suku pemurnian jiwa, jadi dia tahu strukturnya dengan sangat baik. Jika energi spiritual iblis dapat dipadatkan menjadi kristal, maka energi spiritual surgawi juga bisa. Sebelumnya, dia tidak mau menyia-nyiakan giok surgawi untuk mencoba, tetapi sekarang dia sudah merasa cukup, dia memulai usahanya. Setelah sejumlah besar energi spiritual surgawi terkumpul, perubahan mulai terjadi. Setelah mengembun untuk waktu yang lama, kristal yang sangat mirip dengan kristal iblis terbentuk, tetapi yang ini mengeluarkan energi spiritual surgawi karena perlahan-lahan muncul di dalam Wang Lin. Jumlah energi spiritual surgawi dalam kristal surgawi ini adalah 1/10 dari apa yang ada di giok surgawi yang diberikan Yao Qikui kepadanya. Penyerapan berlanjut. 3 hari kemudian, muncul lagi iblis ungu. Yao Qikui berdiri di atas gunung kuno ribuan kilometer dari kamp tentara. Cahaya ungu bersinar di tanah, menciptakan atmosfer yang sangat jahat. Tatapan Yao Qikui sesekali akan melihat ke kejauhan dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Waktu hampir tiba. Mungkinkah dia benar-benar berubah pikiran? Yao Qikui mengerutkan kening.
Tepat pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba terbang ke arahnya seperti kilat, dan mata Yao Kikue berbinar. Sinar cahaya itu bergerak sangat cepat. Itu tiba di gunung dan berhenti sejenak sebelum mendarat di puncak untuk mengungkapkan Wang Lin. Wang Lin mengenakan pakaian putih seperti Yao Kikue, dan rambutnya tergerai tertiup angin, memberinya tampilan yang elegan. Kamu benar-benar datang tepat waktu. Sekarang saya perlu membuka formasi sehingga tidak ada orang lain yang akan melihat kelainan di sini. Saat Yao Kikue berbicara, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan beberapa patung berwarna darah. Tak satu pun dari patung ini yang besar. Tinggi mereka masing-masing hanya sekitar 3 inci. Semua ukiran ini adalah dari binatang buas yang tidak dikenali Wang Lin. Aura darah perlahan menyebar dari patung-patung itu. Tangan Yao Kikue membentuk segel dan dia menggumamkan mantra. Kemudian dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah dan menggunakannya untuk menggambar simbol di udara. Dia memukul simbol itu dengan telapak tangannya, menyebabkannya segera tumbuh besar dan membekas di tanah. Pada saat yang sama, patung-patung itu bergerak sendiri-sendiri dan masing-masing mengambil tempat di 7 posisi berbeda. Lalu ada kilatan cahaya berwarna darah dan itu menyatu dengan tanah. Patung-patung itu menyatu dengan tanah dan kemudian kekuatan misterius mengelilingi seluruh gunung kuno. Wang Lin dengan jelas melihat bahwa simbol itu hanyalah katalis dan kekuatan sebenarnya berasal dari 7 patung. Kekuatan ini tidak terlihat, dan jika Wang Lin tidak berada dalam jarak 100 kaki darinya, dia tidak akan menyadarinya. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan segera terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat melihat dirinya dengan akal ilahi sendiri. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalami hal seperti ini. Perasaan ilahi seperti benda asing yang bisa dia kendalikan sesuka hati, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan dirinya di gunung. Ini seperti jika manusia melihat ke cermin hanya untuk melihat segala sesuatu di dalamnya kecuali pantulan mereka sendiri. Yao Kikue dengan dingin berkata, tidak perlu memeriksa. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi seorang jenderal iblis, tidak ada cara untuk mendeteksinya. Petik 2. Wang Lin menarik akal ilahi dan sangat mengagumi formasi ini. Dia bertanya, apakah formasi ini dibuat oleh ayahmu, leluhur darah? Itu benar. Saat Yao Kikue berbicara, dia menyentuh tas pegangannya dan kompas berwarna darah muncul di tangannya. Dia menghitung posisinya, meletakkannya di tanah, berbalik ke arah Wang Lin, dan berkata, ingat kesepakatan kita. Setelah kebangkitan iblis ungu mencapai puncaknya, sinar cahaya berwarna darah akan datang dari kompas. Itu hanya akan bertahan satu napas waktu, jadi kamu harus mengikutiku dari dekat. Petik 2. Wang Lin mengangguk dalam diam. Yao Kikue merenung dan berkata, ketika kita kembali, aku akan memberimu sisa giok langit dan token darah. Selain itu, saya juga akan memberi Anda metode yang benar untuk menggunakan pil jiwa darah. Petik 2. Saat dia berbicara, cahaya ungu dari bulan mencapai puncaknya. Itu seperti anjing surgawi yang menelan bulan untuk manusia. Cahaya ungu langsung menyebar, dan seluruh bumi ditutupi oleh cahaya ungunya. Langit dan bumi dipenuhi warna ungu. Pada saat yang sama, kompas di tanah mengeluarkan cahaya tebal berwarna darah. Dibandingkan dengan cahaya ungu, cahaya berwarna darah itu seperti pedang yang menembus ungu. Meskipun cahaya berwarna darah itu kecil jika dibandingkan, itu sangat kuat. Ayo pergi. Yao Kikue berteriak saat dia dengan cepat bergerak dan melangkah ke dalam cahaya berwarna darah. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia bergerak seperti kilat dan dengan cepat mengikutinya. Saat keduanya masuk, cahaya berwarna darah menghilang tanpa jejak bersama dengan kompas. Cahaya ungu berangsur-angsur menghilang sampai benar-benar hilang. Kebangkitan iblis ungu 2 tahunan berlalu sekali lagi. Wang Lin telah mengalami transfer arai terlalu sering dan memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap ketidaknyamanan. Ketika dia memasuki cahaya berwarna darah, dia segera menyadari bahwa ini adalah transfer yang tepat. Itu berarti seseorang menempatkan titik transmisi di lokasi yang dibicarakan Yao Kikue. Selama seseorang dapat mengakses titik transmisi ini, mereka dapat memasuki tempat itu dari mana saja. Namun, jelas bahwa seseorang harus berada di dalam tanah roh iblis agar transfer berhasil. Setelah ketidaknyamanan singkat dari susunan transfer, Wang Lin melihat jejak darah yang bergerak cepat di bawah kakinya. Jejak darah ini membentuk formasi berdarah. Yao Kikue pulih setengah napas lebih lambat dari Wang Lin.
Saat dia pulih, jejak darah di bawah kaki mereka sudah menghilang. Gerakan formasi berdarah ini mirip dengan formasi yang dibuat oleh patung. Jelas dibuat oleh orang yang sama. Leluhur darah memang tidak biasa untuk dapat membuat array transfer di sini. Namun, jika diberi cukup waktu, saya dapat menempatkan array transfer di sini juga. Wang Lin diam-diam memeriksa sekelilingnya. Tempat ini seperti luar angkasa, tidak ada perbedaan antara langit dan bumi. Hanya ada potongan cahaya terang, dan di bawah cahaya ini, semuanya terlihat jelas oleh mata. Ada jalan berliku yang kasar dengan lebar sekitar 10 kaki yang mengarah ke kejauhan. Ini adalah satu-satunya jalan, dan itu tidak diperbaiki melainkan dikibarkan ke kiri dan ke kanan dalam pola yang teratur. Wang Lin berdiri di atas platform yang lebarnya sekitar 1000 kaki. Array transfer diam-diam diukir di platform ini. Wang Lin dapat melihat bahwa Yao Qikue telah datang ke sini berkali-kali. Dia duduk dalam posisi lotus di peron dan berkata kepada Wang Lin, bermeditasi untuk memahami domain Anda. Hanya dengan memperoleh tanda kualifikasi seseorang dapat berjalan di jalan binatang yang dihormati. Dia tidak berkata lebih banyak sebelum dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Wang Lin melihat sekeliling dan berjalan ke depan. Dia berhenti di depan jalan setapak yang berliku dan kosong dan melihatnya dengan ekspresi serius. Dengan satu pandangan, pupil Wang Lin menyusut. Ini bukanlah jalan kecil, itu jelas merupakan tubuh binatang seperti naga yang terlalu besar untuk diperkirakan. Memikirkan kata-kata Yao Qikue, binatang ini jelas-jelas adalah binatang yang dihormati. Tidak ada ingatan tentang binatang ini dalam ingatan Dewa Kuno Tusi. Kecuali jika Tusi tidak mengetahuinya, maka itu muncul setelahnya. Tempat apa ini memiliki binatang sebesar itu? Tempat ini jelas tidak diciptakan begitu saja dan diciptakan oleh seseorang. Siapa sebenarnya yang begitu kuat sehingga mereka bisa menggunakan tubuh binatang ini sebagai jalan? Petik 2. Wang Lin tersentak, kemudian matanya berbinar dan dia segera mulai merenung. Dia melihat ke arah Yao Qikue dan berpikir, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan semua informasi tentang tempat ini darinya. Dia merenung sejenak sebelum duduk dalam posisi lotus. Dia menenangkan dirinya sendiri, dan pada saat dia akan terjun ke dalam wilayah kekuasaannya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Bab 554 Simbol Emas 6 Goresan. Rumornya adalah bahwa seluruh tanah roh iblis adalah gua Kaisar Surgawi. Mungkinkah tempat ini juga diciptakan oleh Kaisar Surgawi? Wang Lin merenung sedikit dan melihat sekeliling. Dia tidak lagi memikirkan hal ini saat dia menenangkan dirinya dan mulai memahami wilayah kekuasaannya. Domain hidup dan mati sudah bergabung dengan tubuhnya sebelum dia memasuki tanah roh iblis. Saat ini hatinya terbenam dalam domainnya. Tangan kirinya adalah kematian, tangan kanannya adalah kehidupan, dan di antara mereka ada sungai keabadian. Meskipun dia tenggelam dalam domainnya, kewaspadaan Wang Lin tidak pernah turun. Dia memiliki sedikit rasa ilahi yang mengelilingi tubuhnya, jadi jika Yao Qikue membuat gerakan, dia akan dapat langsung mendeteksinya. Wang Lin sangat licik, jadi dia tahu bahwa jika dia bisa waspada seperti ini, Yao Qikue secara alami akan berpikir dengan cara yang sama, artinya ini bukan saat yang tepat untuk bertindak. Saat dia berkultivasi, gambaran dari domain hidup dan mati secara bertahap muncul di sekelilingnya. Saat dia terus memahaminya, dia memasuki kondisi halus dan segala sesuatu di sekitarnya muncul dengan jelas di pikirannya. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan misterius jatuh dari langit dan berkumpul di peron. Kekuatan ini diam-diam memadat di sekitar Yao Qikue dan berputar di sekelilingnya. Hati Wang Lin bergetar saat dia segera memfokuskan semua perhatiannya pada kekuatan misterius itu. Saat kekuatan misterius mengelilingi Yao Qikue, tiba-tiba kekuatan itu bergerak menuju titik di antara alisnya dan mengembun di sana. Pada saat ini, cahaya keemasan datang dari antara alis Yao Qikue. Setelah 3 napas waktu, cahaya keemasan menghilang dan dia membuka matanya. Ada simbol emas bersinar di setiap muridnya. Masing-masing simbol ini terdiri dari 3 goresan. Meskipun mereka rumit, Wang Lin bisa memahaminya. Sekarang mata Yao Qikue berisi simbol emas, ketika Wang Lin menatapnya, hatinya bergetar hebat. Itu seperti kilat menyambar pikirannya dan guntur bergemuruh di dalam hatinya. Dia memiliki perasaan yang sama seperti yang dia alami saat pertama kali bertemu Tuo Shen.
Pada saat ini, seolah-olah Yao Qikui bukan lagi seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir dan telah berubah menjadi makhluk abadi yang sangat kuat yang tidak mungkin dia lawan. Perasaan ini sangat kuat. Itu seperti gelombang kuat yang menghantam jiwa Wang Lin. Bahkan Alsir tidak bisa membuat hati Wang Lin bergetar seperti ini. Hati Wang Lin bergetar hebat, tetapi karena hati Daonya kuat, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Yang menunjukkan keagungan ini bukanlah Yao Qikui tetapi simbol emas di matanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam untuk menekan getaran di hatinya. Dia tidak lagi memperhatikannya dan malah fokus untuk memahami domainnya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tidak memiliki simbol sebelumnya, jadi itu pasti memiliki hubungan besar dengan kekuatan misterius yang baru saja muncul. Mata Yao Qikui terbuka sesaat sebelum dia menutupnya sekali lagi dan kembali berkultivasi dalam diam. Wang Lin membenamkan dirinya di dalam kehidupan dan kematian dari siklus reinkarnasi. Pemandangan dari masa lalu melintas di benaknya. Belajar tentang hidup dan mati, belajar apa itu hidup, belajar apa itu kematian, dia membuka gulungan kehidupan dan kematian, dan akhirnya domain memasuki tubuhnya. Semua ini mengalir melalui hati Wang Lin. Setelah waktu yang tidak diketahui, kekuatan misterius itu muncul di platform sekali lagi. Yao Qikui tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan dari matanya sangat menyilaukan. Dia melihat ke dalam kehampaan dengan ekspresi normal. Kekuatan misterius dengan cepat muncul dan mulai mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, pikiran Wang Lin telah mencapai keadaan misterius. Itu seperti dia sedang bermimpi. Dia merasa seperti telah memasuki dunia halusinasi, saat sosok-sosok melintas olehnya satu per satu. Dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas, tapi sepertinya dia juga bisa melihat semuanya dengan jelas. Perasaan yang bertentangan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Ada gumaman pelan suara perempuan atau laki-laki yang terus berdengung di telinganya seolah-olah mereka mencoba mengatakan sesuatu padanya. Tetapi ketika dia mencoba mendengarkan dengan cermat, dia tidak menemukan apapun. Perasaan ini berlangsung sangat lama, cukup lama hingga Wang Lin melupakan konsep waktu. Suara di samping telinganya berangsur-angsur menjadi lebih keras dan sosok di depannya perlahan menjadi lebih jelas. Saat semuanya akan menjadi jelas di depan matanya, semuanya tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan diam-diam mulai menghilang. Pada saat ini, Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu tepat ketika semuanya dalam keadaan menjadi jelas dan akan menghilang. Matanya berbinar dan satu-satunya segel kehidupan dari seni pembantaian surgawi segera mengembun di dahinya. Namaku King Lin, sebuah suara yang jelas langsung muncul di samping telinganya, tapi suara ini hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Wang Lin memanfaatkan kesempatan yang tepat. Jika dia menggunakan segel kehidupan terlalu dini, dia tidak akan pernah mendengar suara ini. Dia hanya bisa mendengar ini karena dia telah menggunakan segel kehidupan saat ini. Alih-alih melihat, dia memilih untuk mendengarkan karena suara dapat menyampaikan informasi yang lebih nyata sementara penglihatan seringkali terhalang oleh pikirannya sendiri. Saat semua ini lenyap, Wang Lin membuka matanya seolah-olah baru terbangun dari mimpi. Sekarang ada cahaya emas keemasan bersinar dari matanya. Cahaya keemasan bertahan selama 6 napas waktu sebelum menghilang. Saat ini, simbol emas muncul di matanya. Simbol-simbol ini terdiri dari 6 goresan dan terlihat sangat rumit. Ekspresi Yao Qikui jelek. Dia tidak mengira Wang Lin akan mendapatkan simbol 6 pukulan selama pemahamannya. Pada saat Wang Lin membuka matanya, dia menatap Yao Qikui dan segera menemukan bahwa meskipun dia masih memiliki simbol, keagungan yang kuat yang tidak bisa dia tolak sudah tidak ada lagi. Untuk beberapa alasan, perasaan meremehkannya muncul di dalam hatinya. Tatapan dari Wang Lin ini membuat Yao Qikui sangat tidak nyaman, jadi dia tanpa sadar membuang muka. Dia dengan dingin berkata, dengan simbol emas, kamu sekarang dapat berjalan di jalan naga yang dihormati. Ayo pergi. Dengan itu, dia melangkah ke jalan naga dan dengan cepat bergerak maju. Bahkan dia tidak menyadari bahwa simbol emas di matanya telah meredup ketika dia melihat Wang Lin. Seolah-olah kunang-kunang telah bertemu bulan. Meskipun keduanya cerah, jika dibandingkan satu sama lain, kunang-kunang itu secara alami lebih redup. Wang Lin meletakkan tangannya di depan matanya. Saat matanya melihat ke telapak tangannya, sebuah simbol yang jelas diproyeksikan padanya. Apa sebenarnya simbol emas ini? Wang Lin merenung saat dia berjalan ke jalan naga terhormat dan perlahan berjalan ke depan. Itu adalah jurang berbintang yang tak berujung di bawah jalan naga.
Meskipun tidak pasti apakah Anda akan hidup atau mati jika jatuh, pikiran jatuh saja sudah cukup untuk menakuti orang. Jalan naga perlahan bergerak ke kiri dan ke kanan. Jika seorang manusia berada di jalan, mereka akan ketakutan sampai mati, tetapi bagi para pembudidaya, ini tidak berpengaruh pada mereka. Keduanya bergerak satu demi satu dengan kecepatan yang sangat cepat saat mereka mengikuti jalur ke kejauhan. Jalan ini sepertinya tidak ada habisnya. Mereka berdua belum beristirahat selama 3 hari, tapi jalan di depan mereka terus melebar. Ekspresi Yao Qingque normal. Dia sudah sering datang ke sini, jadi dia tahu bahwa mereka hanya melakukan perjalanan sepertiga dari jalan ke sana. Beberapa hari kemudian, platform raksasa lain muncul di depan Revered Dragon Path. Ada sebuah benda berdiri di atas peron. Objek ini adalah patung setinggi sekitar 30 kaki, dan berdiri di tengah panggung. Patung ini adalah milik manusia, tetapi dia memiliki telinga dan lengan yang sangat besar. Yao Qingque berhenti berjalan di jalan naga, melihat ke arah Wang Lin tidak jauh di belakangnya, dan berkata, tempat ini adalah segel pertama. Kami berdua akan memecahkan satu lapisan. Saya akan memecahkan lapisan pertama dan Anda akan memecahkan lapisan kedua. Petik 2. Ekspresi Wang Lin normal saat dia dengan tenang berkata, oke. Yao Qingque tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi. Dia melompat ke udara dan menyerbu ke platform seperti kilat. Pada saat tubuhnya mendarat di peron, cahaya keemasan secara otomatis keluar dari matanya. Cahaya keemasan ini berisi simbol emas, dan itu mendarat di peron bersamanya. Patung itu bergetar dan keluar gas putih darinya. Kemudian tiba-tiba membuka matanya, menampakkan tatapan kejam. Ia mengangkat kakinya dan mengambil langkah yang menyebabkan seluruh platform bergetar. Niat membunuh yang kental segera menyebar dengan langkah itu. Yao Qingque melayang di udara. Dia telah menangani patung ini beberapa kali sekarang, jadi dia sangat mengenalnya. Dia menyentuh tasnya yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Batu giok ini berwarna merah darah dan jelas berbeda dari batu giok biasa. Segel. Dengan satu kata, Yao Qingque membuang gioknya. Batu giok itu pecah di udara dan berubah menjadi cahaya pekat berwarna darah yang menutupi patung itu dalam sekejap. Cahaya berwarna darah mengelilingi patung itu, membuatnya terlihat seperti kain berwarna darah telah dilemparkan dan memenjarakannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak bisa menembus segel darah. Sosok cantik Yao Qingque perlahan mendarat di tanah. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin sebelum berbalik ke ujung peron. Ada jalan naga terhormat lainnya di sisi lain platform. Murid Wang Lin menyusut. Budidaya patung ini tidak lebih lemah dari kultivator transformasi jiwa tahap awal. Meski tidak memiliki kecerdasan, kekuatan langka itu sangat kuat. Jika seseorang mengizinkannya menggunakan mantra atau bergerak bebas, itu pasti tidak akan mudah untuk ditangani. Namun, beberapa saat yang lalu, dengan mudahnya disegel oleh Yao Qingque. Ini membuat Wang Lin memiliki pendapat yang sama sekali baru tentangnya. Wang Lin diam-diam berpikir, batu giok darah itu telah disempurnakan oleh ayahnya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Dia tidak menunjukkan pikirannya di wajahnya saat dia melompat ke peron. Pada saat dia berjalan melewati patung yang ditutupi oleh cahaya berwarna darah, dia berbalik ke arahnya dan sepertinya kilatan cahaya keemasan menghilang. Ekspresi Wang Lin tidak mengungkapkan apapun saat dia melangkah ke jalur naga berikutnya. Ketika dia melangkah ke jalan setapak, dia berbalik untuk dengan santai melihat patung itu, dan pada saat dia berbalik, segel kehidupan di dahinya mengembun di matanya. Tatapannya menembus cahaya berwarna darah dan melihat simbol berkedip di patung. Simbol ini hanya memiliki satu goresan, dan itu sangat jelas. Bab 555 Tiga pukulan menyatu menjadi satu. Setelah melihat simbol dengan jelas, Wang Lin menoleh. Pada saat dia berbalik, segel kehidupan telah menghilang dan ekspresinya benar-benar netral. Yao Qingque sudah bergerak jauh, dan Wang Lin dengan santai mengikuti di belakangnya. Pikirannya masih memikirkan simbol yang dia lihat di patung itu. Simbol itu mirip dengan simbol tiga guratan di mata Yao Qingque dan simbol emas di matanya. Saat Wang Lin berjalan, dia mengangkat tangannya dan tatapannya jatuh ke telapak tangannya. Simbol 6 goresan muncul di tangannya sekali lagi. Simbol ini menarik. Tampaknya menjadi fondasi. Apakah itu simbol 3 goresan Yao Qingque atau simbol 6 goresan saya? Keduanya mengandung simbol ini. Petik 2. Matanya berbinar dan dia melambaikan tangannya untuk menggambar simbol itu.
Jarinya berisi energi spiritual surgawi, tetapi tidak ada reaksi dari energi spiritual surgawi di tubuhnya setelah dia menariknya. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghafal simbol itu dan kemudian tidak lagi memikirkannya. Matanya menunjukkan cahaya misterius saat dia melihat ke kejauhan di Yao Qikui. Dia memiliki Blood Soul Pill, jadi jika aku menyerangnya secara diam-diam, dia hanya akan bisa bangkit. Akan sulit untuk membunuhnya. 7 hari kemudian, platform lain muncul di ujung jalan naga yang dihormati. Platform ini berukuran sama dengan yang sebelumnya, dan seperti yang sebelumnya, ada patung di tengahnya. Bahkan penampakan patung ini hampir tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa patung ini memiliki mata ketiga yang setengah tertutup di dahinya. Di ujung jalan, Yao Qikui berbalik untuk melihat Wang Lin. Meski tidak berbicara, niatnya ditunjukkan melalui tindakannya. Wang Lin bukanlah orang yang menarik kakinya, dan saat ini bukanlah waktunya untuk melawannya, setidaknya sampai dia mengetahui segalanya tentang tempat ini. Dia mengambil satu langkah dan langsung melompati Yao Qikui, mendarat di peron. Saat dia mendarat di peron, dia menutup matanya. Segel kehidupan dengan cepat muncul di dahinya dan menutup matanya. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan ke depan di peron dengan segel kehidupan yang menutup matanya. Ini adalah eksperimen untuk Wang Lin. Dia ingin melihat apakah simbol emas bisa menembus segel kehidupan. Simbol emas tidak menembusnya, tetapi pada saat Wang Lin mendarat, patung itu bergetar. Ini membuka matanya dan dengan kejam menatap Wang Lin sebelum melangkah ke arahnya dengan raungan. Segel kehidupan segera dijinakkan dari matanya dan menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur beberapa langkah dan mengitari patung itu seperti naga yang melingkar. Saat patung itu meraung, ia mulai mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat tangannya bergerak di udara, menciptakan semburan lampu hijau, dan batasan sederhana muncul di tangannya. Saat dia bergerak, dia melemparkan batasan itu ke belakang. Pembatasan segera bertambah menjadi beberapa puluh kaki dan menghalangi pengejaran patung. Tubuh patung itu tidak berhenti sama sekali dan langsung menabrak pembatas. Pembatasan itu pecah seperti cermin dan tersebar ke segala arah. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan ekspresi ketertarikan. Meskipun batasan yang baru saja dia gunakan itu sederhana, itu tidak berwujud. Kecuali jika menemui batasan lain, itu seharusnya tidak terjadi. Seluruh tubuh patung itu mungkin dibatasi. Mencoba menghancurkannya dengan kekerasan bukanlah metode yang tepat. Tangan Wang Lin bergerak dan sinar pembatasan terbang keluar dari tangannya dan dengan cepat mendekati patung itu. Patung itu meraung saat melompat ke depan dan melontarkan pukulan. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya yang dikirim ke sana semua hancur, dan kekuatan yang kuat bergerak melalui ruang menuju Wang Lin. Wang Lin menyentuh tasnya yang dipegang dan mengeluarkan bendera larangan. Dia mengibarkan bendera dan kekuatan yang datang ke arahnya segera memasuki bendera larangan dan menghilang. Bendera larangan Wang Lin telah mencapai 999 set dalam ratusan tahun ini, ia menambahkan pembatasan padanya. Namun, yang aneh baginya adalah bahwa pembalasan ilahi tidak pernah tiba. 999 set pembatasan ini semuanya adalah pembatasan serangan dan sangat kuat saat digunakan. Namun, karena tingkat kultivasi Wang Lin terus meningkat, kekuatan bendera pembatasan mulai menjadi tidak memadai. Wang Lin juga memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan bendera pembatasan dan meningkatkan jumlah pembatasan menjadi 9.999 set. Namun, terlalu banyak pembatasan serangan murni diperlukan untuk meningkatkan pembatasan pada bendera sebanyak 10 kali lipat. Bahkan dengan pengetahuan Wang Lin, dia tidak tahu banyak batasan. Pada saat ini, sejumlah besar batasan melintas di matanya. Batasan ini terus mengelompok dan membelah pikirannya. Tubuhnya masih bergerak sangat cepat, sehingga patung tidak bisa mendekat. Setiap kali patung itu akan ditutup, Wang Lin akan mengibarkan bendera larangan, menyebabkan sejumlah besar gas larangan terbang keluar, membentuk dinding penghalang untuk menghentikan patung. Setelah patung itu diblokir beberapa kali, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan bumi dan memutuskan untuk berhenti mengejar. Ia memutuskan untuk tinggal di satu tempat dan menginjak tanah. Seluruh platform bergetar, dan pada saat yang sama, paku batu meluncur dari tanah tepat di sekitar Wang Lin. Wang Lin sudah siap menghadapi kemungkinan mantra patung itu. Dia membentuk segel dan dengan cepat menghindari lonjakan yang datang dari bawahnya.
Namun, paku itu seperti rebung dan muncul berlapis-lapis. Hampir dalam sekejap, seluruh platform dipenuhi paku, dan selain dari tengah, dimanapun di platform itu tertutup paku. Tubuh Wang Lin terbang ke langit dan dia melayang di udara. Pengurangan batasan berjalan lebih cepat dan matanya tidak pernah meninggalkan patung. Matanya tiba-tiba berbinar, dan pada saat ini, bentuk patung sangat berubah di matanya. Di matanya, itu sama sekali bukan patung batu, tetapi sesuatu yang sepenuhnya terdiri dari batasan. Batasan yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk bersama untuk membentuk benda ini, dan tidak ada satu tempat pun di atasnya tanpa batasan. Tepat pada saat Wang Lin melihat melalui esensi patung, semua paku di peron terputus di akar dari hentakan lain dari patung itu. Mereka kemudian terbang ke udara dan menembak Wang Lin seperti hujan paku. Dengan kultivasi Wang Lin, jika dia menggunakan harta magis atau salah satu dari 3 mantra pembunuhan untuk menghancurkan patung itu tidak akan memakan banyak waktu. Namun, tujuan Wang Lin bukanlah untuk menerobos dengan paksa tetapi sepenuhnya memahaminya. Di mata Wang Lin, paku yang terbang ke arahnya juga dibuat oleh batasan. Selama itu adalah batasan, dia tidak takut sama sekali. Wang Lin telah mempelajari batasan sejak dia berada di tahap formasi inti. Selain monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, orang normal tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin sama sekali dalam hal pemahamannya tentang pembatasan. Ekspresinya netral saat dia mengibarkan bendera larangan di tangannya dan gas larangan terbang keluar. Pembatasan ini bergerak dalam pola misterius sesuai dengan perintah Wang Lin dan menyapu paku yang masuk. Paku yang tak terhitung jumlahnya segera dan tanpa ampun didekonstruksi dan digabungkan ke dalam bendera pembatasan. Setelah bendera pembatasan menyerap pembatasan tersebut, ia segera meningkatkan kekuatannya. Mata Wang Lin menyipit dan segera turun ke arah peron. Dia menunjuk ke depan dan larangan dari bendera larangan meledak seperti angin puyuh dan segera menjebak patung di dalamnya. Sebelum tubuh Wang Lin mendarat, dia berubah menjadi kepulan asap hijau dan bergerak mengikuti larangan. Dia segera mulai mengitari patung saat tangannya dengan cepat bergerak, menciptakan batasan baru yang menyatu dengan pusaran batasan. Dari kejauhan, patung itu terlihat dikelilingi oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli bagaimana dia meronta dan meraung, batasan terus berputar-putar. Pembatasan diterapkan pada patung dan masuk melalui retakan di tubuhnya. Wang Lin tiba-tiba berhenti bergerak dan berteriak 4 kali. Istirahat, 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 istirahat. Keempat teriakan ini menyebabkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar patung itu segera mengerumuninya. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, patung itu terus berubah seperti orang gila dan terus-menerus runtuh. Patung ini awalnya dibuat dari larangan, dan saat larangan dihancurkan, tubuh patung menyusut. Merasakan bahaya, patung itu mengeluarkan raungan yang keras dan mata ketiganya di antara alisnya segera terbuka, melepaskan sinar cahaya keemasan. Dengan satu flash, semua pembatasan yang dikirim Wang Lin dipaksa mundur dan mulai menghilang. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Pada saat cahaya keemasan muncul, dia melihat simbol emas di dalam mata ketiga patung itu. Simbol ini dibuat dengan 2 goresan. Segel. Wang Lin meraung dan meludahkan darah esensi. Begitu pembatasan menyerap darahnya, mereka segera bergegas maju dan mulai melawan cahaya keemasan. Setelah 2 napas waktu, cahaya keemasan di mata ketiga patung menghilang, dan pada saat ini, batasan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi patung. Tubuhnya bergetar saat tatapan kejam menghilang dari matanya dan digantikan dengan warna abu-abu suram. Tak lama setelah itu, tubuhnya runtuh, dan saat ia runtuh, batasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dan bergegas keluar ke segala arah. Dalam sekejap, gas hitam menutupi seluruh platform. Di dalam kabut hitam ini ada simbol emas berkedip yang akan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, jadi dia tanpa sadar mengangkat jari telunjuk kanannya dan menarik satu pukulan. Pukulan ini menciptakan simbol yang dia lihat disegel di dalam patung pertama. Setelah menyelesaikan pukulan pertama, Wang Lin tidak berhenti dan langsung melakukan pukulan kedua. Ini menciptakan simbol emas yang baru saja dilihat Wang Lin di dalam mata ketiga patung itu. Saat simbol itu muncul, simbol yang terbang keluar dari patung dan hendak pergi dengan cepat berbalik dan terbang menuju Wang Lin. Itu bergerak lebih cepat dari kilat dan menyatu dengan simbol yang baru saja digambar Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius.
Jari telunjuknya tidak berhenti dan sekali lagi menarik pukulan lain. Setelah dia menyelesaikan pukulan ini, itu menciptakan simbol 3 pukulan yang ada di mata Yao Qikui. Bab 556 Membalikkan Surga. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Yao Qikui masih tertegun saat simbol 3 pukulan selesai. Pada saat simbol itu selesai, energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin bergerak dengan sendirinya dan memasuki simbol itu melalui jarinya. Jika seseorang hanya melihat simbol 3 goresan, mereka akan berpikir tidak ada yang aneh tentang itu, tapi sekarang Wang Lin telah menggambarnya satu demi satu, dia merasakan kesempurnaan darinya seolah-olah itu adalah jejak dari langit. Gelombang cahaya keemasan berasal dari simbol tersebut dan menerangi sekitarnya. Gas hitam yang mengelilingi platform perlahan menghilang di bawah cahaya keemasan ini. Yao Qikui mengungkapkan ekspresi yang sangat kompleks dan mengejutkan. Dia telah berada di sini beberapa kali sebelumnya, tetapi setiap kali dia menyia-nyiakan waktu sesedikit mungkin dan menggunakan segel darah yang diberikan ayahnya agar dia tidak harus berurusan dengan mereka. Di satu sisi, dia berhasil melewati lubang lingkaran. Meskipun dia memperhatikan simbol emas itu dan juga mencoba menggambarnya, karena dia tidak pernah menghancurkan patung itu, dia tidak pernah menyerap simbol emas seperti Wang Lin. Saat energi spiritual surgawi memasuki simbol, jari telunjuk Wang Lin tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak. Meskipun ekspresinya normal, dia memiliki perasaan yang sangat jelas bahwa jika dia tidak menggambar pukulan keempat, kesempurnaan simbol ini akan hancur dan bahkan runtuh. Wang Lin tidak mampu menarik pukulan keempat di udara tipis. Matanya berbinar saat dia menunjuk ke simbol dan tiba-tiba berbalik. Dia menjentikkan simbol itu, menyebabkannya terbang langsung ke Yao Qikui. Ekspresi Yao Qikui berubah dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa giok darah dan menghancurkannya satu persatu di depannya. Dengan kilatan cahaya berwarna darah, lapisan darah menutupi simbol itu. Ini terjadi sangat cepat. Saat darah menyentuh simbol, itu menghilang, tapi itu menyebabkan simbol sedikit redup. Yao Qikui terus mundur saat keringat harum menutupi dahinya. Dia terus menghancurkan giok darah di tangannya, dan setelah 7 napas waktu, cahaya keemasan akhirnya benar-benar padam oleh darah. Simbol itu menghilang di dalam cahaya berwarna darah. Ekspresi Yao Qikui sangat suram. Baru saja dia telah menggunakan 10% dari batu giok surgawi yang seharusnya bertahan ratusan tahun. Pada saat simbol itu dilemparkan padanya, dia merasa seperti sedang menghadapi seseorang dari generasi ayahnya. Wang Lin. Yao Qikui menghancurkan giok darah. Setelah simbol menghilang, dia langsung menuju ke peron menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal. Pada saat Yao Qikui memejamkan mata, matanya menjadi dingin saat dia menyentuh tas pegangannya untuk mengeluarkan pedang surgawi dan memegangnya di hadapannya. Dia dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Yao, simbol emas itu muncul terlalu tiba-tiba untuk saya kendalikan. Jika Anda ingin melawan saya karena itu, maka saya akan menghibur Anda." Petik 2. Ekspresi Yao Qikui suram saat isyarat niat membunuh muncul di matanya dan dia berpikir, karena orang ini telah tiba di sini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup kecuali dia bisa menghancurkan semua segelnya. Jika aku bertarung dengannya di sini, itu akan membuang-buang kesempatan. Petik 2. Dia dengan dingin berkata, "Sekali ini saja." Dengan itu, dia melompati Wang Lin dan mendarat di jalan naga terhormat ke platform berikutnya. Wang Lin menyingkirkan giok surgawi dan mengikuti dengan santai. Dia melihat Yao Qikui di hadapannya dan hatinya tidak tenang. Hanya simbol 3 goresan saja sudah sangat kuat, menurut Yao Qikui, total ada 18 lapisan. Jika setiap layer memiliki simbol, artinya terdapat total 18 simbol. Berapakah kekuatan simbol 18 goresan, apa sebenarnya simbol ini? Mungkinkah itu mantra surgawi? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menggambar simbol 3 pukulan itu lagi. Sayangnya, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya tidak bergerak dan simbol itu menghilang secepat kemunculannya tanpa kekuatan apapun dari sebelumnya. Wang Lin sedikit mengernyit dan mulai merenung. Beberapa hari kemudian, platform ketiga muncul. Kali ini Yao Qikui mengisi daya langsung di peron. Masih ada patung yang sama di peron. Alih-alih memiliki mata ketiga, ia sekarang memiliki pedang panjang di tangannya. Yao Qikui tidak menggunakan segelnya. Kali ini, dia tidak ragu menggunakan kemampuannya sendiri untuk melawan patung batu. Wang Lin dengan dingin mengamati Yao Qikui.
Semua mantranya berdasarkan pada darah, dan sebagian besar waktu ketika dia melambaikan tangannya, akan ada cahaya berwarna darah sebelum mantranya muncul. Pertempuran dengan patung ini tidak menimbulkan ketegangan. Dengan kultivasi Yaoki Kue, pertempuran berakhir setelah setengah dupa waktu. Namun, meski patung batu itu roboh, tidak ada simbol emas yang terbang keluar. Ekspresinya menjadi suram saat dia tanpa ampun menginjak kakinya, menyebabkan patung batu yang pecah-pecah menjadi debu. Mata Wang Lin menyipit dan dia berpikir, mungkinkah hanya setelah melanggar batasan pada patung, simbol itu akan menyatu ke dalam tubuh seseorang. Yao Kikue bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia dengan cepat melompat melintasi peron dan terus bergerak maju. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama 1 bulan ini, Wang Lin mengalami kemudahan karena Yao Kikue tidak memberinya kesempatan untuk berakting. Setelah mencoba 2 kali dan tidak mendapatkan simbol emas, dia menyadari bahwa metodenya salah. Memikirkan kembali apa yang dilakukan Wang Lin, dia memperoleh pemahaman. Dia sangat takut pada simbol emas, dan untuk mencegah Wang Lin mendapatkannya, dia memutuskan untuk melakukan semua pekerjaan itu sendiri. Dia tidak menghancurkan patung-patung itu tetapi menggunakan giok darah untuk menyegelnya. Ini adalah metode yang dia gunakan 3 kali terakhir dia datang ke sini. Pada hari ini, setelah menyegel patung ke-11 dan tiba di depan platform yang berisi patung ke-12, ekspresi Yao Kikue menjadi serius. Dia memandang Wang Lin dan berkata, rekan kultivator Wang, segel ke-12 ini sangat berbeda dari yang sebelumnya dan mengharuskan kita berdua untuk bekerja sama untuk melepaskannya. Inilah mengapa saya meminta Anda untuk datang. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Platform di depan mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Platform ini hanya berukuran setengah dari platform sebelumnya, dan tidak ada patung batu di tengahnya, hanya pintu batu raksasa. Juga, tidak ada jalan naga terhormat selain yang mereka berdiri. Ada beberapa karakter buram di pintu batu. Ketika tumpang tindih satu sama lain, itu hampir terlihat seperti wajah manusia. Baik Yao Kikue dan Wang Lin mendarat di peron. Di saat yang sama, pintu batu tiba-tiba terbuka dan embusan angin dingin segera keluar. Saat angin dingin muncul, Yao Kikue ditutupi oleh cahaya berwarna darah. Wang Lin mundur beberapa langkah saat dia menyentuh tas pegangannya dan mengeluarkan bendera larangan, yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Saat angin dingin bertiup, suara berderak datang dari batasan di sekitar Wang Lin saat lapisan dan lapisan es muncul di sekitar batasan. Segera, Wang Lin dikelilingi oleh lapisan es yang tebal. Melihat Yao Kikue, dia pada dasarnya menjadi patung es, hanya patung es yang mengeluarkan cahaya merah terang. Bab 557 Membalikkan Surga. Setelah angin dingin berlalu, kabut putih keluar dari gerbang batu dan segera mengembun menjadi seseorang. Orang ini berusia sekitar 30 tahun, ekspresinya dingin, dia berpakaian putih, dan setiap gerakannya memiliki aura surgawi. Setelah dia muncul, dia dengan dingin melihat pahatan es tempat Wang Lin dan Yao Kikue berada. Meskipun dia tidak membuka mulutnya, sebuah suara masih keluar. Tanpa token, tidak ada yang bisa memasuki gua guru. Cahaya merah dari patung es Yao Kikue semakin menyala seolah-olah ada gelombang panas yang datang dari dalamnya. Gelombang kabut putih datang dari pahatan es, dan dalam sekejap mata, es mencair dan Yao Kikue berjalan keluar. Kamu telah datang ke sini 3 kali dan kamu menggunakan mantra dari penguasa darah. Saya bersikap lunak pada Anda 3 kali mengingat Anda adalah keturunannya dan mengizinkan Anda menggunakan mantra Anda untuk membangkitkan diri sendiri, tetapi Anda tidak tahu berterima kasih. Kali ini, gunakan mantra kebangkitanmu dan enyahlah dari sini sekarang sebelum kamu tidak punya kesempatan. Meskipun suara pria parubaya itu tenang, itu mengeluarkan aura yang kuat. Pada saat ini, patung es Wang Lin secara bertahap mencair. Ekspresinya tenang saat dia dengan dingin melihat mereka berdua. Tatapan pria parubaya itu tenang. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin dan hanya menatap Yao Kikue. Yao Kikue membungkuk dan berkata, "Senior, karena Anda mengenal leluhur saya, mengapa tidak membiarkan saya lewat? Gua ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan akan sia-sia jika dibiarkan begitu saja. Mengapa tidak membiarkan junior memilikinya?" Petik 2. Pria parubaya itu menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Jika kamu bisa menahan 3 serangan dari pedangku, maka kamu memenuhi syarat. Apakah kalian berdua bersama atau terpisah?" Petik 2.
Mata Yao Kikue berbinar dan dia berkata, kita masing-masing akan melakukan satu serangan dan kemudian melakukan serangan terakhir bersama-sama. Mata pria parubaya itu masih tenang saat dia mengangkat jarinya, menyebabkan seberkas cahaya keemasan dengan cepat mengembun di ujung jarinya. Orang pertama, ayo. Jika Anda bisa menahannya, hiduplah. Jika tidak, mati. Petik 2. Yao Kikue melihat ke arah Wang Lin. Rekan kultivator Wang. Wang Lin samar-samar tersenyum saat dia mundur 2 langkah dan menggelengkan kepalanya. Kata-kata rekan kultivator Yao salah. Saya perlu waktu untuk mempertimbangkan. Petik 2. Yao Kikue memandang Wang Lin dan berkata, apa yang salah? Tempat ini tidak memiliki 18 anjing laut. Jika memang ada segel, maka hanya ada 12. Setelah pintu ini ada gua. Petik 2. Yao Kikue mencibir. Dia sudah mengira Wang Lin akan berubah pikiran pada saat-saat terakhir. Dia tidak panik sama sekali dan berkata, rekan kultivator Wang, ada sesuatu yang saya lupa beritahu Anda. Saya harap Anda tidak keberatan, tetapi memberitahu Anda sekarang belum terlambat. Setelah memasuki tempat ini, mendapatkan tanda emas memberi Anda kualifikasi untuk mengikuti ujian memasuki gua. Namun, begitu Anda mendapatkan kualifikasi, Anda harus berhasil, atau Anda akan mati. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Petik 2. Ekspresi Wang Lin menunjukkan ekspresi ketidakpastian sebelum dia melihat Yao Kikue dengan ekspresi tidak berdaya dan tersenyum kecut. Rekan kultivator Yao memiliki pil jiwa darah, jadi kamu secara alami tidak khawatir tentang ini. Rencana yang bagus. Petik 2. Pria parubaya itu dengan dingin menatap Yao Kikue dan Wang Lin. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Yao Kikue berkata, jika Anda dapat membantu saya memasuki gua, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hidup Anda. Aku juga akan memberimu semua yang aku janjikan sebelumnya juga. Petik 2. Wang Lin merenung dan berkata, karena keadaan seperti ini sekarang, saya akan berakting, tapi saya ingin tahu sebenarnya tempat ini. Yao Kikue tersenyum. Tempat ini adalah gua yang ditinggalkan oleh surgawi tertentu. Ayah saya memperoleh informasi ini dari seorang kaisar iblis secara tidak sengaja. Gua ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan banyak mantra telah menghilang dengan hanya roh gua ini yang masih tersisa. Anda harus menjadi kultivator ascendan untuk menahan ketiga sinar energi pedang. Oke, saya telah memberi tahu Anda semua yang saya butuhkan, jadi, rekan kultivator Wang, mohon bertindak. Petik 2. Wang Lin berkata, dengan nada serius, energi pedang yang hanya bisa ditahan oleh seorang kultivator ascendan. Saya hanya di tahap pertengahan transformasi jiwa. Sesama kultivator Yao benar-benar memberi saya banyak pujian. Petik 2. Ekspresi Yao Kikue menjadi dingin dan dia dengan dingin berkata, Wang Lin, jika kita tidak bisa masuk ke dalam gua, saya memiliki Blood Soul Pill, tapi Anda pasti akan mati. Tepat pada saat ini, pria parubaya yang menatap mereka dengan dingin tiba-tiba berkata, itu benar. Jika kalian berdua tidak bisa masuk ke dalam gua, kalian berdua akan mati. Jika Anda ingin hidup, Anda harus berhasil masuk. Petik 2. Wang Lin merenung lama sebelum mengambil langkah ke depan dan berkata, dengan nada serius, senior, silakan pergi. Dia mengangkat jarinya ke udara dan cita-cita iblis yang ditekan di dalam dirinya tiba-tiba melonjak dan segera memenuhi tubuhnya. Kabut hitam tebal keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam ini. Di mata Yao Kikue, kabut hitam ini adalah energi spiritual iblis. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan mantra yang dia gunakan melawan Jenderal Iblis, artinya dia menggunakan kekuatan penuhnya. Persis seperti yang saya rencanakan. Yao Kikue sudah menghitung ini. Di matanya, kultivasi Wang Lin hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Meskipun dia memberinya cukup batu giok surgawi, dia tidak akan memiliki cukup waktu untuk meningkatkan tingkat kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa hanya dalam 3 hari. Akibatnya, bahkan jika dia menahan energi pedang dengan budidaya transformasi jiwa tahap tengah, dia akan terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Dan dia yakin dia bisa menahan 2 serangan dengan metode yang diberikan ayahnya, dan itu akan memungkinkannya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh roh gua. Beberapa kali terakhir dia datang ke sini, dia mencoba yang terbaik dan mampu melakukan 2 serangan, tetapi serangan terakhir selalu berakibat fatal. Pria parubaya itu memandang Wang Lin, yang tertutup kabut hitam.
Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menjentikkan jarinya dan sinar cahaya keemasan melesat lebih cepat dari kilat. Wang Lin meraung karena semua energi spiritual iblis di sekitarnya berkumpul di jari telunjuknya. Dalam sekejap mata, semua energi spiritual iblis di sekitarnya menghilang dan sekarang terkondensasi di jari telunjuk kanannya. Cahaya keemasan menutup dan bertabrakan dengan jarinya. Cahaya emas itu seperti penusuk yang secara langsung membelah energi spiritual iblis, tetapi pada saat yang sama, energi spiritual iblis terus memasuki cahaya keemasan dan terus melemahkannya. Meskipun cahaya keemasan tampak normal, itu sebenarnya sangat kuat. Itu menerobos energi spiritual iblis dan mengebor ke dalam tubuh Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk besar darah dan tubuhnya terlempar kembali dengan kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, ada suara benda-benda yang meledak dan pecah keluar dari tubuhnya. Peronnya tidak terlalu besar, jadi tubuh Wang Lin terlempar dan dia jatuh ke ruang kosong di bawah. Pria paruh baya itu menundukkan kepalanya untuk melihat di mana Wang Lin menghilang sebelum mengangkat kepalanya dan perlahan berkata, "Aku akan mempertimbangkannya saat kamu mematahkan serangan pertama. Serangan kedua berikutnya." Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan sinar cahaya keemasan lainnya terkondensasi di ujung jarinya. Cedera serius Wang Lin tidak di luar dugaan Yao Qikui. Dia tidak peduli dengan kehidupan Wang Lin, yang dia pedulikan adalah bagaimana cara memasuki gua. Apa yang dikatakan ayahnya tentang tidak menjalin hubungan yang buruk dengan Wang Lin benar-benar dilupakan olehnya. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia berpikir bahwa status dan kultivasi Wang Lin tidak cukup untuk menjadi temannya, bahkan jika ada sesuatu yang tidak normal pada dirinya. Dia menyebarkan akal ilahi, dan setelah tidak menemukan jejak Wang Lin, jejak terakhir dari kecurigaannya benar-benar lenyap. Dia akan menghadapi energi pedang kedua dari roh gua, jadi dia dengan cepat menyentuh tas pegangannya dan mengeluarkan sejumlah besar darah giok. Tepat pada saat ini, pria parubaya itu menjentikkan sinar cahaya keemasan dan itu menyerbu keluar seperti naga emas yang mengaum. Batu giok di tangan Yao Qikui dengan cepat hancur dan sejumlah besar cahaya berwarna darah mengelilingi naga emas itu. Naga emas itu segera menerobos cahaya berwarna darah, dan meskipun sedikit meredup, itu masih ganas saat tercetak di dada Yao Qikui. Wajah Yao Qikui segera memerah dan dia menekan darah di mulutnya. Dia mundur 2 langkah dan kemudian menatap pria paruh baya itu. Ini adalah keempat kalinya dia tiba di gerbang. Dia tahu bahwa Blood Jades hanya bekerja sekali dan tidak akan berpengaruh pada cahaya keemasan untuk kedua kalinya. Pertama kali dia datang ke sini, dia menggunakan darah giok untuk menerobos 11 platform dan berpikir dia pasti akan berhasil, tapi giok darah kehilangan efek pada serangan energi pedang kedua. Aku akan menghitungnya saat kamu menahan serangan kedua. Sekarang ini serangan ketiga. Saat pria parubaya itu berbicara, seberkas cahaya keemasan berkumpul di ujung jarinya. Dia tidak memberinya waktu untuk bersiap dan cahaya keemasan terbang keluar. Meskipun kulit Yao Qikui memerah, hatinya sangat bersemangat. Sebelumnya, ketika dia mencapai serangan energi pedang ketiga, dia akan terluka parah dan hanya memiliki sedikit energi spiritual surgawi yang tersisa, membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Tapi sekarang Wang Lin telah berhasil menahan serangan pertama, dia masih memiliki banyak energi spiritual surgawi yang tersisa. Meskipun dia memiliki beberapa luka kecil, itu tidak akan mempengaruhinya menggunakan mantranya. Dia lebih percaya diri dari sebelumnya pada kemampuannya untuk menahan energi pedang ketiga. Gua ini milikku. Yao Qikui menarik napas dalam dan tangannya mulai membentuk segel. Ketika cahaya keemasan menutup, dia mengeluarkan seteguk darah yang besar. Darah ini mendarat di cahaya keemasan sebelum dia mulai menggumamkan mantra dan tangannya bergerak lebih cepat. Cahaya keemasan ditutupi oleh darah segar dan mengeluarkan beberapa suara mendesis. Darah itu seakan mendidih lalu berubah menjadi simbol yang menempel di cahaya keemasan itu. Cahaya keemasan tiba-tiba meredup, tetapi simbol darah di atasnya juga meleleh. Cahaya keemasan menerobos langsung ke arah Yao Qikui. Yao Qikui menarik napas dalam-dalam dan tangannya berhenti membentuk segel. Sebaliknya, tangannya membentuk bayangan sebelum berhenti di depan dadanya. Tak lama kemudian, formasi darah melingkar muncul di tangan Yao Qikui. Bab 558 Membalikkan Surga. Pada saat ini, cahaya keemasan mendekat dan bertabrakan dengan formasi darah di tangannya. Ledakan teredam bisa terdengar saat formasi darah runtuh dan bintik cahaya keemasan memasuki tubuh Yao Qikui.
Yao Qikui tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi dia batuk seteguk darah. Energi spiritual celestialnya bergerak seperti orang gila untuk melawan cahaya keemasan yang telah memasuki tubuhnya. Begitu cahaya keemasan memasuki tubuh, ini menyebabkan banyak kerusakan pada meridian dan daging. Hanya dengan menggunakan energi spiritual celestial hal itu dapat dihentikan, karena keduanya saling menetralkan. Jika kamu dan pria yang sebelumnya tidak mati, maka itu berarti kamu memenuhi syarat untuk memasuki gua. Suara pria paruh baya itu setenang air. Setelah Yao Qikui mendengar ini, dia duduk dalam posisi lotus dan memfokuskan semua perhatiannya untuk menetralkan cahaya keemasan di dalam tubuhnya. Dia begitu fokus pada apa yang terjadi di dalam tubuhnya sehingga dia tidak memperhatikan mata dingin yang menatapnya. Pada saat paling kritis saat dia melawan cahaya keemasan, sebuah bayangan keluar seperti meteor dari kekosongan di bawah platform. Sosok ini mengenakan topi jerami, bergerak secepat kilat, dan tiba di peron dalam sekejap. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia mengulurkan tangan dan tas pegangan Yao Qikui terbang keluar. Di saat yang sama, tangan kanannya mengulurkan tangan dan menunjuk di antara alis Yao Qikui. Pada saat ini, Yao Qikui tiba-tiba membuka matanya dan sangat terkejut. Dia ingin menghindar, tapi dia tidak cukup cepat, jadi dia melihat tanpa daya saat jarinya mendarat di antara alisnya. Sebuah kekuatan destruktif memasuki dirinya melalui titik di antara alisnya dan bergerak melalui meridiannya, menghancurkannya di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, jumlah kecil energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya dihamburkan oleh kekuatan destruktif ini. Berkat ini dan kekuatan energi pedang dari serangan barusan, Yao Qikui mengeluarkan darah dan terlempar sejauh 30 kaki. Ketika dia mendarat di tanah, seutas gas abu-abu muncul di antara alisnya, berubah menjadi segel kehidupan, dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Yao Qikui tidak bisa mengendalikan darah yang keluar dari sudut mulutnya saat dia berteriak, dengan sekuat tenaga, Wang Lin. Ingin mati. Tidak semudah itu. Suara dingin datang dari sosok itu. Sosok ramping itu melepas topi jerami. Itu adalah Wang Lin. Kejutan di mata Yao Qikui sangat kuat. Penampilan Wang Lin benar-benar di luar dugaannya. Bahkan jika dia masih hidup, dia seharusnya masih terluka parah dan tidak muncul di sini seperti ini. Juga, dia telah menyebarkan akal ilahi sebelumnya dan tidak menemukan jejaknya. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melihat Yao Qikui. Semua yang terjadi diam-diam direncanakan olehnya. Sejak dia mengetahui bahwa ini adalah platform terakhir, dia mulai merencanakan. Dia mengambil risiko menggunakan cita-cita iblis untuk sepenuhnya membodohi Yao Qikui agar percaya bahwa dia menggunakan kekuatan penuhnya. Kemudian pada saat energi pedang memasuki tubuhnya, dia menghancurkan kristal surgawi di dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Dia menghabiskan 3 hari di kamp tentara untuk mengubah sepertiga giok surgawi yang dia dapatkan dari Yao Qikui menjadi kristal surgawi untuk menciptakan keadaan yang tidak terduga. Ketika kristal surgawi hancur, sejumlah besar energi spiritual surgawi dilepaskan. Biasanya, ketika energi spiritual celestial sebanyak ini dilepaskan, dia harus duduk untuk berkultivasi, dan jika dia mengacaukannya sedikit pun, meridiannya akan rusak oleh sejumlah besar energi spiritual surgawi. Namun, ketika energi pedang memasuki tubuhnya, energi spiritual surgawi melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk menetralkan energi pedang. Kemudian dia segera bertindak sesuai rencananya dan mengenakan topi jerami yang diberikan Yun Kuei-zi sebelum menyelinap kembali ke peron. Topi jerami ini mengandung sejumlah besar batasan, dan mengingat Yun Kuei-zi adalah seorang pembudidaya ascendan tingkat menengah, hartanya secara alami sangat kuat. Efek dari topi jerami ini adalah untuk menyembunyikan rasa ketuhanan, dan Wang Lin telah menggunakannya berkali-kali sebelumnya untuk menghasilkan efek yang luar biasa. Kecuali orang lain telah mencapai tahap ascendan, tidak ada cara bagi mereka untuk memperhatikannya. Bagaimana Yao Qikui bisa mengetahui semua ini? Wang Lin memegang tas pegangan Yao Qikui dan dengan tenang berkata, "Rekan kultivator Yao, kita bertemu lagi." Meskipun dia sedang berbicara dengan Yao Qikui, tatapannya mengarah ke pria paruh baya di depan pintu batu. Tatapan pria paruh baya itu masih tenang. Seolah-olah segala sesuatu sebelum dia tidak ada. Yao Qikui mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu hina." Wang Lin tersenyum tipis. Ada banyak orang yang mengutuknya, tetapi pemenangnya benar dan yang kalah salah. Ini adalah aturan dunia kultivasi, dan Wang Lin selalu mengingatnya. Dia tersenyum.
Rekan kultivator Yao memberi saya pil palsu dan menyembunyikan bahaya masuk ke sini. Saya hanya mendapatkan sedikit balas dendam. Tidak perlu memujiku begitu. Petik 2. Jika ayahku, leluhur darah, mengetahui tentang ini, kamu pasti akan mati, bahkan jika kamu adalah murid dari Alsir. Juga, saya mengaktifkan pil jiwa darah sebelum saya datang ke sini. Wajah Yao Qingwei sangat pucat tanpa bekas darah. Mengapa saya harus membunuh Anda ketika Anda memiliki pil darah jiwa untuk menghidupkan kembali diri Anda sendiri? Untuk menggunakannya, kamu harus mati dulu, jadi aku akan menggunakan mantra untuk menyegel seluruh tubuhmu. Sekarang Anda tidak memiliki energi spiritual surgawi yang tersisa di dalam tubuh Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mati. Wang Lin tersenyum, dan di dalam senyuman itu ada sedikit kegelapan. Wajah Yao Qingwei pucat dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Seperti yang dikatakan Wang Lin, dia tidak memiliki energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya dan meridiannya telah hancur. Biasanya, dia akan mati dengan tubuhnya seperti ini, tetapi segel di tubuhnya terus mengirimkan gelombang kekuatan hidup untuk menjaganya tetap hidup, menjebaknya dalam siklus antara hidup dan mati ini. Hidup dan matinya terjebak dalam siklus ini. Aku hanya perlu menyegelmu di suatu tempat sehingga kamu bisa menanggung kesepian ribuan tahun sambil terjebak antara hidup dan mati tetapi tidak bisa mati. Bahkan jika Anda mencoba menggigit lidah Anda untuk bunuh diri, itu tidak mungkin dengan segel di dahi Anda menghentikan Anda. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan hidup kembali dengan Blood Soul Pill. Suara Wang Lin tenang, dan ketika mendarat di telinga Yao Qingwei, itu membuat ekspresinya berubah drastis. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali planet Suzaku ketika budidayanya dihancurkan oleh leluhur klan iblis raksasa dan pembudidaya Sue Yue. Setelah dia menjadi sampah, dia akhirnya dijebloskan ke penjara air oleh bandit. Di sana, dia menemukan kerangka wanita yang telah disegel untuk waktu yang tidak diketahui. Wang Lin berpikir, ada siklus untuk segala sesuatu di dunia ini. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Yao Qingwei. Kemudian tangannya mengulurkan tangannya ke dadanya yang besar. Yao Qingwei menggigit bibirnya dan matanya menunjukkan niat membunuh dan penghinaan yang kental. Tatapan ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin saat tangannya meraih di antara payudaranya. Saat dia mencari, dia langsung merasakan kelembutan tubuhnya. Harus dikatakan bahwa Yao Qingwei adalah kecantikan yang langka, dan statusnya juga sesuatu yang menarik banyak orang. Dia adalah putri dari leluhur darah, jadi biasanya dia tinggi di atas semua orang, tapi hari ini dia jatuh di sini. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman saat dia meremas dadanya yang lembut, dan ketika dia menarik tangannya kembali, dia memegang 3 tas pegangan. Penghinaan di matanya kuat saat dia menatap Wang Lin, menggertakkan giginya. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan menjaga tubuh perawannya. Dia belum pernah melakukan kontak intim dengan seorang pria sebelumnya. Setelah menyingkirkan tas pegangan, dia berkata, "Rekan kultivasi Yao, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Yao Qingwei menatap Wang Lin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tersenyum tipis. Aku bermaksud menyegelmu sampai umurmu habis, tapi ada batas waktu 500 tahun di tanah roh iblis ini. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda dan mengambil waktu 50 tahun untuk setiap pertanyaan yang Anda jawab. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Yao Qingwei menarik napas dalam-dalam dan merenung sebentar. Kemudian dia dengan dingin bertanya, bagaimana saya tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya? Wang Lin terkekeh dan berkata, kamu tidak perlu menanggapi. Yao Qingwei dengan dingin menatap Wang Lin dan mendengus. Meminta. Jika kamu berbohong, meskipun sekarang aku mungkin mengetahuinya, aku akan melakukannya di masa depan. Pada saat itu, jangan salahkan saya karena tidak datang untuk melepaskan Anda dari segel Anda. Petik 2. Pertanyaan pertama. Kenapa kamu begitu ingin memasuki gua ini? Pertanyaan Wang Lin sangat cerdik, karena mencakup banyak hal. Yao Qingwei menoleh untuk melihat ke pintu batu. Pria paruh baya di bawah pintu batu masih memiliki ekspresi tenang. Saya hanya ingin masuk, tidak ada alasan. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya membentuk segel, menciptakan batasan yang jatuh ke tanah untuk membuat lingkaran batasan. Seiring waktu berlalu, Wang Lin menciptakan lebih banyak batasan, dan lingkaran batasan di tanah mulai memancarkan cahaya hitam.
Setelah melakukan semua ini, Wang Lin meraih Yao Qikui dan melemparkannya ke dalam lingkaran. Tangan kanannya membentuk segel dan dengan lembut dia berkata, segel. Dengan satu kata, lingkaran pembatasan dengan cepat menyusut dan mengelilingi Yao Qikui. Hampir dalam sekejap, itu membentuk bidang pembatasan. Wang Lin melambaikan tangannya, menyebabkan bola menyusut dan terbang ke tas pegangannya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menoleh ke arah pria paruh baya di depan pintu batu dan berkata, apakah saya memiliki kualifikasi untuk masuk? Ekspresi pria paruh baya itu masih tenang saat dia perlahan berkata, kalian berdua menahan 3 serangan energi pedang bersama-sama, jadi Anda secara alami memenuhi syarat untuk masuk. Namun, semua yang ada di dalam gua telah disegel oleh guru, jadi jika Anda tidak dapat membuka segelnya, itu tidak berguna. Petik 2. Wang Lin tidak terburu-buru tetapi merenung sedikit dan bertanya, gua apa ini? Gua guru. Siapa tuanmu? Guru adalah guru. Apa maksudmu siapa master? Petik 2. Wang Lin memandang pria paruh baya itu. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, apa simbol emas dari 11 platform sebelum ini? Pria paruh baya itu perlahan berkata, sebuah mantra penjaga, tapi setelah guru menyegel gua, tidak ada lagi pusat kendali, jadi para penjaga kehilangan banyak kekuatan mereka. Kalau tidak, kalian berdua tidak akan bisa sampai di sini. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, jika orang lain dapat menahan 3 serangan energi pedang saat saya di dalam, apakah mereka juga akan diizinkan masuk ke dalam gua? Jika Anda bisa membuka segel di dalam gua, Anda akan mendapatkan hak untuk memasuki gua. Setelah itu, gua secara otomatis akan menyegel dan tidak mengizinkan orang lain masuk kecuali Anda sudah mati. Petik 2. Wang Lin bertanya lagi, gua ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apakah ada orang lain yang pernah masuk ke sini sebelumnya? Iya, tapi mereka semua sudah mati. Bagaimana cara meninggalkan tempat ini? Buka satu segel dan kamu akan bisa pergi. Wang Lin merenung. Dia tahu bahwa jika dia bertanya lebih banyak, roh gua tidak akan berkata lebih banyak. Setelah merenung sebentar, dia berhenti bertanya dan berjalan ke pintu batu. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin setelah memasuki pintu batu adalah sekelompok istana seperti istana Raja Fana. Dia muncul tepat di depan pintu istana. Energi spiritual surgawi yang samar mengelilingi area tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera merasa segar. Kemudian dia mengambil satu langkah ke depan tetapi segera menundukkan kepalanya untuk melihat ke tanah. Tanahnya dilapisi dengan batu hijau dan sangat datar. Wang Lin berjongkok untuk menyentuh tanah dengan tangannya dan ekspresinya langsung berubah menjadi aneh. Giok surgawi. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi dan dia segera menemukan bahwa daerah sekitarnya dikelilingi oleh pembatasan penyegelan. Perasaan ilahinya mundur hampir pada saat dia menyebarkannya. Semua bangunan di sini terbuat dari giok langit. Wang Lin sangat peka terhadap giok surgawi, dan sekarang semua yang ada di hadapannya terbuat dari itu, dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Sayangnya, ada segel yang sangat kuat pada mereka semua. Kalau tidak, saya pasti akan menggali semuanya. Wang Lin memandangi jalan giok surgawi dengan tatapan kasihan. Ada tungku pil raksasa sekitar 100 kaki di depannya. Ada beberapa lubang setebal lengannya di tungku pil, dan semburan asap putih keluar dari sana. Beberapa ratus kaki melewati tungku pil adalah loteng 3 lantai. Wang Lin berjalan ke depan, berhenti di samping tungku pil, dan melihat ke dalam lubang. Ada genangan air di dasar tungku, dan asap putih keluar dari genangan air ini. Saya bukan orang pertama yang memasuki tempat ini. Mungkin ada pil di dalam tungku pil ini sebelumnya dan itu diambil oleh seseorang. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat tungku pil. Ada segel pembatas di atasnya, tapi dalam keadaan rusak. Itu jelas telah dipecahkan oleh seseorang sejak lama. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, Wang Lin berjalan menuju loteng. Dia berhenti di depan loteng dan melihatnya. Loteng itu disegel, dan bahkan ada segel di masing-masing dari 3 anak tangga yang menuju ke sana. Ini adalah segel Alinone. Setelah pembatasan diaktifkan, itu dapat membuat segala sesuatu di dalam dan di luar loteng menjadi pembatasan dan menutup seluruh loteng. Metode penyegelan ini bahkan sangat langka di zaman kuno. Menurut beberapa buku yang telah saya baca, tercatat bahwa metode ini berasal dari alam surgawi dan disebut sebagai batasan surgawi. Petik 2. Wang Lin melihat sekeliling dan bergumam, gua ini dipenuhi dengan batasan surgawi.
Mungkinkah ini benar-benar gua surgawi tertentu? Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Meskipun batasan di loteng di hadapannya telah dilanggar oleh seseorang, dia hanya akan mengambil langkah setelah memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati. Loteng itu memiliki 3 lantai, dan Wang Lin hanya akan mengambil 1 langkah setelah pengamatan yang cermat. Meskipun ini memakan banyak waktu, ini memungkinkan Wang Lin untuk melihat dengan jelas semua batasan di dalam loteng. Loteng ini benar-benar kosong, bahkan tidak ada meja atau kursi yang tersisa. Jika bukan karena tanda di tanah yang menunjukkan bahwa sebelumnya ada kursi dan meja, Wang Lin tidak akan menyangka bahwa itu diambil oleh seseorang. Wang Lin mengejek dirinya sendiri. Bahkan kursi dan meja di dalam gua surgawi pasti tidak normal, jadi itu alasannya untuk diambil. Loteng 3 lantai ini benar-benar kosong. Wang Lin sama sekali tidak menemukan apa-apa di dalam, dan semua larangan telah dilanggar. Namun, saat dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa batasan ini tidak semuanya dilanggar oleh orang yang sama. Setidaknya ada 3 metode berbeda yang digunakan. Salah satu metode yang menggunakan batasan kuno dan sangat halus. Pembatasan yang dilanggar dengan cara ini akan menyebar menjadi bentuk bunga plum. Wang Lin telah melihat metode ini sebelumnya pada beberapa catatan kuno, itu disebut pembatasan bunga plum 18. Mayoritas batasan di sini dipatahkan dengan metode ini. Itu jelas dilakukan oleh orang yang sama. Pembatasan ini sangat terkenal di dunia kultivasi kuno, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat sedikit orang yang bisa pelajari. Bahkan para murid hanya bisa belajar banyak tergantung pada status mereka. Paling banyak seorang murid hanya bisa mempelajari sampai 9 batasan. Hanya master sekte yang bisa mempelajari hingga 18 batasan. Tepat saat dia akan pergi, mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Dia melihat tanda di tanah yang menunjukkan bahwa meja dan kursi sudah dipindahkan. Bab 559 Paviliun Penerimaan. Ada beberapa tanda di tanah tempat kursi dan meja dulu. Tanda-tanda ini dibuat karena mantra kecil yang mencegah debu berkumpul dihancurkan bersama segel di sini. Setelah mengamati seluruh loteng dengan cermat, Wang Lin menemukan banyak informasi. Pertama-tama, 3 orang telah memasuki loteng ini sebelum dia. Tentu saja, selalu ada kemungkinan orang lain masuk hanya untuk menemukan sisa-sisa batasan seperti yang dia lakukan. Di antara ketiga orang itu, orang pertama yang muncul adalah orang yang menggunakan 18 pembatasan bunga plum. Orang itu pasti sangat sombong dan hal-hal biasa tidak membuatnya tertarik. Dari pengamatan Wang Lin, di mana-mana yang tampak seperti barang berharga ditempatkan memiliki tanda-tanda pembatasan bunga plum 18. Setelah orang ini pergi, 2 orang lagi datang, dan metode mereka jauh lebih profesional. Meja dan kursi diambil oleh salah satu dari mereka. Pengurangan ini terutama berasal dari tanda yang dilihat Wang Lin di tanah. Ada serpihan halus serbuk gergaji pada bekas abu-abu ini, dan jika Anda tidak mencarinya dengan cermat, Anda tidak akan melihatnya. Wang Lin berjongkok, mencubit serbuk gergaji, dan melihat lebih dekat. Melanggar batasan dengan paksa menyebabkan beberapa kerusakan pada meja dan kursi di sini, Wang Lin menjentikkan serbuk gergaji dan meninggalkan loteng. Ada koridor panjang di belakang loteng dengan pagar batu giok langit di sisinya, dan di sisi lain ada kolam kering. Ada juga banyak sisa-sisa batasan yang telah dilanggar. Di kolam, Wang Lin sekali lagi menemukan pola pembatasan bunga plum 18. Wang Lin dengan hati-hati mengamati sekelilingnya saat dia berjalan melewati koridor. Banyak pagar di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda rusak. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit sisa-sisa pembatasan yang dia lihat, dan setelah berjalan 5 kilometer, dia melihat ujung koridor. Di ujung koridor, itu terbagi menjadi 3 jalur berbeda. Wang Lin berhenti di persimpangan dan dengan hati-hati melihat ketiga jalur. Dia perlu menemukan ke arah mana orang yang mengetahui pembatasan bunga plum 18 pergi. Batasan orang itu terlalu kuat, jadi jika Wang Lin mengikuti jejak orang itu, dia tidak akan bisa menemukan harta karun. Orang itu seperti pencuri terkenal yang mengambil semua barang bagus, sementara 2 orang kemudian seperti perampok yang mengambil semua yang mereka bisa. Namun, kemampuan mereka terbatas, jadi beberapa harta karun akan tertinggal. Setelah dengan hati-hati melihat ketiga arah, Wang Lin berjalan beberapa puluh kaki di setiap jalan sebelum kembali ke persimpangan. Matanya berbinar dan dia menerjang ke jalan yang benar.
Meskipun pemandangan masih terlihat sama setelah 1.000 kaki, Wang Lin melihat batasan yang rusak di mana-mana. Pembatasan ini semua dipatahkan dengan paksa, bahkan ada beberapa yang hanya dilanggar setengah jalan, artinya orang tersebut menyerah. Setiap kali dia menemukan batasan yang setengah rusak, dia akan berhenti dan mengamatinya dengan hati-hati. Dia tidak terburu-buru untuk menghancurkannya dan akan melanjutkan setelah mengamatinya. Jalan ke kanan terus memanjang, dan ada juga pagar di sampingnya. Namun, itu bukan lagi kolam di seberang pagar melainkan rumpun bambu. Saat dia dengan hati-hati bergerak maju, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Kaki kanan yang dia angkat perlahan kembali ke posisi semula. Dia tetap tidak bergerak, tetapi ada kilatan batasan di matanya. Ada paviliun sekitar 100 kaki di depannya. Di paviliun ada meja bundar dan 4 bangku. Ada juga kendi dengan beberapa cangkir di atas meja. Mata Wang Lin menyipit, dan dia menunjukkan ekspresi hati-hati dan melihat sekeliling dengan waspada. Pembatasan di sekitar paviliun masih utuh tanpa ada tanda-tanda batasan yang rusak. Pasti ada sesuatu tentang kendi anggur itu di atas meja. Aku mengikuti orang terakhir yang menerobos dengan paksa sampai di sini, tapi sepertinya dia dihentikan oleh batasan di sini. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mundur beberapa langkah. Batasan melintas di matanya saat dia mengamati dengan cermat, dan secara bertahap, ekspresinya menjadi lebih serius. Jadi begitulah adanya. Batasan di dalam paviliun memiliki puluhan ribu variasi yang berbeda. Jika saya tidak dapat mengetahuinya, maka setelah saya berada dalam jarak 100 kaki darinya, saya akan mengaktifkannya. Jika seseorang mencoba menerobos dengan paksa, dengan puluhan ribu perubahan, akan sulit untuk mundur kecuali kultivasi mereka menentang surga. Selain itu, bagian terpenting adalah bahwa larangan di paviliun adalah pusat dari semua batasan di sekitarnya dan dapat mengaktifkan semua yang ada di sekitarnya. Itulah mengapa orang yang datang sebelumnya memutuskan untuk menyerah. Petik 2. Meskipun batasannya kuat, jika orang yang dapat menggunakan pembatasan bunga plum 18 datang ke sini, dia hanya perlu membuang waktu untuk menerobosnya. Sepertinya saya memilih arah yang benar. Belum ada yang melewati titik ini. Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Setelah dia datang ke sini, yang dia lihat hanyalah sisa-sisa batasan yang dilanggar oleh orang lain. Seolah-olah Anda telah memasuki gunung yang penuh dengan harta karun hanya untuk menemukan bahwa harta karun itu telah dibersihkan oleh orang lain sejak lama. Cara dia melihatnya sekarang, paviliun ini adalah gunung yang dipenuhi dengan harta. Setelah menekan kegembiraan di dalam hatinya, Wang Lin sekali lagi mulai mengamati paviliun. Dia memutuskan untuk hanya duduk dalam posisi lotus dan mulai belajar. Pembatasan di sekitar paviliun itu seperti serangkaian jaring yang padat. Orang normal tidak akan melihat apa-apa, tetapi seorang master pembatasan akan melihat sesuatu dengan sangat berbeda. Itu semua tergantung pada pengalaman mereka dengan batasan. Jika dia ingin mendobrak batasan di sini, langkah pertama adalah mengamati. Wang Lin duduk selama 3 hari, dan dalam 3 hari ini, garis darah muncul di matanya dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saya hanya bisa melihat sekitar 3.000 perubahan. Aku masih punya cara untuk pergi sebelum menghancurkan formasi. Namun, batasan saat ini tidak aktif, jadi banyak perubahan yang tidak dapat dilihat. Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Sinar energi spiritual surgawi berkumpul di jarinya dan dilempar ke arah paviliun. Setelah menjentikkan jarinya, dia tidak ragu untuk segera mundur. Dia bergerak sangat cepat sehingga bayangan hampir tercipta. Saat sinar energi spiritual surgawi berada dalam jarak 100 kaki dari paviliun, itu segera runtuh dan menghilang menjadi titik cahaya yang berkilau. Rasanya seperti melemparkan setetes air ke dalam minyak panas, saat ledakan muncul dalam area 100 kaki. Begitu gelombang mulai bergelombang, kekuatan gila dan menindas datang dari area 100 kaki. Kemudian kekuatan yang kuat melonjak dan segera meluas seperti orang gila. Jika Wang Lin belum siap dan sangat cepat, dia pasti sudah ditelan oleh gelombang ini. Wang Lin hanya berhenti setelah dia berada lebih dari 1.000 kaki jauhnya. Meskipun dia mundur, tatapannya masih tertuju pada paviliun, dan sekarang matanya berbinar. Tidak kurang dari 10.000 perubahan dalam batasan itu. Wang Lin diam-diam duduk dan terus menghitung. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu.
Selama bulan ini, Wang Lin mencoba beberapa kali menggunakan energi spiritual celestial untuk mengaktifkan batasan untuk mempelajarinya. Dia mendapatkan panenan yang besar setiap kali dan perlahan-lahan memperoleh beberapa pengetahuan tentang sebagian besar perubahan yang terjadi di dalam paviliun. Pada saat yang sama, selama 1 bulan ini, dia tidak pernah menghentikan pemotongannya. Saat ini matanya benar-benar merah dan akan mengeluarkan darah. Selama 1 bulan ini, Wang Lin melupakan segalanya. Dia bahkan lupa dia berada di dalam gua orang lain. Saat ini satu-satunya hal dalam pikirannya adalah melanggar batasan ini. Semakin banyak dia belajar dan semakin banyak dia mengurangi, semakin besar Wang Lin merasakan hasil panennya. Pembatasan ini mengandung puluhan ribu perubahan, dan saat dia mempelajarinya, pemahamannya tentang perubahan tersebut semakin dalam. Wang Lin mempelajari tentang batasan di dalam tanah dewa kuno, dan jenis batasan yang dia pelajari adalah batasan kuno. Kemudian dia menemukan sebuah gua di planet Suzaku dan secara tidak sengaja menemukan banyak buku. Selain beberapa ratus tahun menggunakannya dan menggabungkannya, pemahamannya tentang batasan sangat luas. Penguasaannya meningkat dengan mempelajari lebih banyak batasan, dan begitu dia menyelesaikan 999 bendera pembatasan, penguasaannya dalam batasan mencapai kemacetan. Siapapun yang mempelajari batasan akan menghadapi banyak hambatan dalam hidup mereka, dan jika mereka tidak dapat menerobos, studi mereka berakhir di sana. Hambatan ini tidak terlihat dan disebabkan oleh banyak faktor berbeda. Wang Lin memperoleh banyak hal selama penelitian bulan ini. Keterampilan pembatasannya meningkat pesat. Berbagai perubahan dalam pembatasan memungkinkan dia tanpa sadar menembus kemacetan dan berjalan di jalan besar di depannya. Saat ini, dia memiliki peluang 40% untuk melanggar batasan ini. Meskipun hanya 40%, harus dikatakan bahwa orang dapat mempelajari batasan ini selama ribuan tahun dan hanya memiliki 10 atau 20% kemungkinan untuk melanggarnya. Hanya monster tua yang telah hidup lebih dari puluhan ribu tahun dengan banyak pengalaman dan pengetahuan yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 40% untuk menghancurkannya. Jika orang yang mengendalikan 18 pembatasan bunga plum datang, aku khawatir dia akan memiliki lebih dari 70% peluang. Wang Lin merenung. Dia tidak bergerak tetapi terus menyimpulkan. 1 bulan lagi berlalu. Meskipun dia belum menguasai semua perubahan dalam batasan, dia 50% yakin dia bisa melanggarnya. Pada hari ini, dia berdiri dengan ekspresi serius. Meskipun matanya merah, dia bersemangat. Dia segera tiba 100 kaki dari paviliun, dan setelah menghitung sebentar, dia mengambil langkah maju. Wang Lin sama sekali tidak gugup untuk langkah pertama ini. Dia yakin bahwa langkah pertama ini tidak akan menyebabkan apapun terjadi dan tidak akan mengaktifkan pembatasan. Setelah mengambil 1 langkah, tidak ada perubahan di sekelilingnya. Ekspresinya netral saat dia mengambil langkah maju, yang segera diikuti oleh langkah lain. 3 langkah adalah 10 kaki, dan dia langsung mengambil 9 langkah. Dia sangat santai sepanjang waktu seperti dia berjalan di tamannya. Saat ini tidak ada hal abnormal yang terjadi. Dia berhenti setelah 9 langkah dan batasan muncul di matanya. Dia kemudian melihat ke paviliun yang berjarak 70 kaki darinya. Dia mencubit jari-jarinya saat dia menghitung sedikit dan kemudian diam-diam berjalan ke depan. Kali ini dia pindah 9 langkah lagi. Dia sudah berjalan sejauh 60 kaki. Jarak 60 kaki tidak panjang, tetapi Wang Lin butuh 2 bulan untuk menghitung jalur aman melalui 60 kaki ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan monster berusia 10.000 tahun itu tidak bisa dengan mudah melewatinya. Bab 560 Tidur Nyenyak. Setelah 60 kaki, mata Wang Lin menyipit. Dia tidak melanjutkan ke depan tetapi mundur 3 langkah. Kemudian dia melangkah ke samping selama 9 langkah, mundur 3 langkah lagi, dan kemudian lurus ke depan sekali lagi. Dia pergi ke hampir lingkaran kecil sebelum tiba 30 kaki dari paviliun. Ekspresinya tenang karena semua ini ada dalam deduksinya dan semua 10.000 perubahan disimpan di dalam hatinya. Setiap langkah adalah sesuatu yang telah dia hitung berkali-kali sampai dia akhirnya yakin. Dia hanya bisa berjalan dengan santai karena dia sangat percaya diri. Wang Lin tahu bahwa jika dia tidak berhati-hati dan mengambil 1 langkah yang salah, dia akan mengalami serangan balik yang kuat. 60 kaki pertama tidak seburuk itu, tetapi 40 kaki terakhir akan menjadi bencana baginya dengan kultivasinya saat ini.
Namun, tidak ada yang mutlak, dan selalu ada jalan menuju keamanan dalam batasan tersebut. Jika seseorang dapat melangkah ke jalan itu pada saat krisis, mereka akan menyelamatkan hidup mereka. Ini juga sesuatu yang istimewa tentang batasan surgawi. Namun, jalur keselamatan ini tidak pernah ditetapkan dan terus bergerak dalam batasan tersebut. Selama 2 bulan terakhir, selain mempelajari perubahan dari pembatasan itu sendiri, Wang Lin juga fokus untuk menyimpulkan posisi jalur aman. Alasan dia berputar dari ketinggian 60 hingga 70 kaki adalah karena perubahan jalur keselamatan. Dia selalu menjaga dirinya hanya selangkah lagi darinya. Pada saat ini, dia berdiri di ketinggian 70 kaki dan berkonsentrasi pada perhitungan sejenak. Kemudian tubuhnya bergerak dan dia langsung menyeberang sejauh 10 kaki dalam satu langkah. Setelah mendarat, Wang Lin segera menyeberang sejauh 10 kaki lagi, tetapi pada saat dia mendarat, ekspresinya berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil setengah langkah ke kiri, dan pada saat ini, tornado hitam tiba-tiba muncul dalam jarak 10 kaki terakhir. Tornado ini muncul entah dari mana dan melepaskan kekuatan ganas. Ada juga untaian petir hitam yang bergerak di dalamnya. Dalam sekejap, area setinggi 10 kaki ini diliputi oleh kekuatan penghancur. Angin kencang menerobos daerah itu dan petir menyambar tanpa ampun. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh para pembudidaya ascendan, apalagi Wang Lin. Terutama petir, itu bergerak seperti naga yang bisa menghancurkan apapun. Sosok Wang Lin terus bergerak di dalam badai, menutupi area setinggi 10 kaki sambil dengan hati-hati menyelipkan di antara petir. Setiap langkah yang dia ambil berada di jalan yang aman, dan satu kesalahan akan berakhir dengan jiwa asalnya dipadamkan. Langkah sebelumnya bukanlah kesalahan perhitungan, tetapi untuk beberapa alasan, pembatasan mulai beroperasi secara terbalik. Setelah 10 napas waktu, tornado itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada, dan kilat hitam menghilang bersamanya. Tubuh Wang Lin bergerak dalam sekejap dan melintasi 10 kaki terakhir, mendarat di paviliun. Meskipun dia akhirnya melewati 10 kaki terakhir, dahinya berkeringat. Saat dia melangkah ke paviliun, area sekitar 100 kaki itu menyala. Itu adalah cahaya terang yang menyinari area sekitarnya, menyebabkan pemandangan segera berubah. Ketika Wang Lin melihat ke paviliun, seolah-olah awan tersebar, mengungkapkan area dengan gunung palsu. Ada rumput di mana-mana dan rumpun bambu yang terhubung dengan rumpun bambu yang sudah ada. Perubahan pemandangan seolah-olah seseorang datang dari pintu kematian dan memasuki dunia lain. Pada saat yang sama, suara tenang datang dari kehampaan dan mendarat di telinga Wang Lin. Melanggar batasan memberi Anda kualifikasi untuk memiliki gua ini untuk sementara. Selama kamu tidak mati, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Saat suara ini tiba, seberkas cahaya keemasan terbang dari kejauhan dan berhenti di depan Wang Lin. Ini adalah token kristal. Itu hanya seukuran jarinya, dan itu melayang di udara dan memancarkan cahaya 7 warna. Ini adalah token gua. Pegang token ini dan kamu bisa memasuki gua. Petik 2. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil token kristal kecil dan melihat ke paviliun. Setiap meja batu dan kursi memiliki batasan yang melindungi mereka dan tidak dapat disentuh dengan santai. Namun, dibandingkan dengan batasan yang mencakup area 100 kaki di luar paviliun, batasan ini jauh lebih lemah. Wang Lin tidak melihat ke meja atau kursi, matanya terfokus pada kendi anggur di atas meja bundar. Meskipun batasan pada kendi anggur sangat ketat, tidak sulit bagi Wang Lin untuk melanggarnya. Setelah sedikit menyimpulkan, tangan kanannya menunjuk ke arah kendi dan riak seperti air muncul 3 inci darinya. Jari Wang Lin menunjuk ke riak air, menciptakan gelombang riak. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengangkat jarinya dan menembakkan batasan ilusi yang mendarat di riak air. Saat ini, riak air segera mulai mendidih dan pusaran terbentuk di tengahnya. Pusaran itu berputar lebih cepat dan tumbuh, menciptakan kekosongan melingkar. Tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat saat dia meraih langsung melalui pusaran, meraih kendi, dan mengeluarkannya kembali dalam sekejap. Kemudian riak air menghilang dan semuanya kembali normal. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bersemangat. Kendi anggur di tangannya berat, jadi jelas tidak kosong. Dia menarik napas dalam-dalam saat membuka tutupnya, lalu aroma menyegarkan segera memenuhi udara. Wang Lin melihat bahwa di dasar kendi anggur ada 10 tetes anggur.
Kendi anggur ini cukup berat, tetapi hanya berisi 10 tetes anggur, namun, ini anggur dari surga, jadi tidak mungkin itu normal. Wang Lin menatap kendi anggur dan mulai meronta. Tak lama kemudian, dia mengatupkan giginya, menuangkan setetes anggur, dan segera menghisapnya ke dalam mulutnya. Pada saat setetes anggur itu memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah cerah. Sejumlah energi spiritual surgawi yang gila tiba-tiba memenuhi tubuhnya dalam sekejap. Perasaan mabuk perlahan muncul di dalam tubuh Wang Lin bersama dengan energi spiritual surgawi. Jumlah energi spiritual surgawi di tubuhnya meningkat dengan cepat saat bergerak melalui meridiannya seperti banjir. Kemudian gelombang panas muncul di dalam dantainya dan melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, perasaan mabuk menjadi lebih kuat. Mata Wang Lin tidak lagi jernih dan menjadi berlumpur. Tubuhnya perlahan bersandar ke samping, kepalanya menunduk, dan dia tertidur. Waktu berlalu, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Wang Lin tertidur sepanjang tahun ini, dan sementara itu, suara dengkuran terdengar dari mulutnya. Sejak Wang Lin mulai berkultivasi, dia jarang tidur, dan ini adalah tidur terlama yang dia alami dalam beberapa ratus tahun terakhir. Meskipun dia sedang tidur, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya meningkat pesat. Kecepatan ini bahkan akan mengejutkan Alsir jika dia ada di sini untuk menyaksikannya. Ketika energi spiritual surgawi di tubuhnya mencapai titik tertentu, kristal iblis di tariannya diam-diam hancur dan meleleh. Energi spiritual iblis tiba-tiba memenuhi tubuhnya, tetapi segera ditelan oleh energi spiritual surgawi dan menjadi bagian dari dirinya. Untaian energi spiritual surgawi keluar dari tubuhnya dan menyebar ke area sekitar 100 kaki. Selama tahun dia tidur, energi spiritual surgawi di area tersebut menjadi sangat padat. Saat Wang Lin tidur, tangan kanannya memegang kendi anggur. Suatu hari, Wang Lin perlahan membuka matanya dan mengeluarkan sendawa yang dipenuhi aroma anggur. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat sekeliling, tetapi kebingungan itu segera menghilang dan dipenuhi dengan kejelasan. Dia segera berdiri dan menunjukkan ekspresi kewaspadaan. Kemudian dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan dia perlahan mengerutkan kening saat dia melihat kendi anggur di tangannya. Dia hanya ingat bahwa setelah minum 1 tetes anggur, energi spiritual surgawi di tubuhnya meningkat dan kemudian dia kehilangan kendali dan tertidur. Memikirkan energi spiritual surgawi, dia segera memeriksa ke dalam dirinya sendiri. Setelah memeriksa, matanya menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Ini, sudah berapa lama aku tertidur? Setelah Wang Lin mulai berkultivasi, sangat jarang dia terkejut seperti ini. Energi spiritual surgawi di dalam tubuh saya telah jauh melampaui puncak dari tahap akhir transformasi jiwa. Saya hanya perlu memahami domain saya lebih lanjut untuk melangkah ke uji coba hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendan. Wang Lin memandang kendi anggur di tangannya dengan tidak percaya. Anggur apa ini? Wang Lin dengan hati-hati memasukkan kendi anggur ke dalam tas pegangannya. Masih merasa khawatir, dia mengambilnya kembali, menempatkan lapisan pembatasan yang kuat di atasnya, dan kemudian meletakkannya kembali ke dalam tas pegangannya. Aku harus membersihkan tempat ini sepenuhnya. Saat ini, minat Wang Lin pada tempat ini mencapai puncaknya. Setelah kegembiraan, Wang Lin merasakan ketakutan. Untungnya, domainku belum mencapai level ascendan, atau aku akan mulai mencoba menerobos ke level ascendan saat tidur. Aku tidak akan bisa mengambil kristal utama yang diberikan Zhou Yi kepadaku, dan jika gagal, aku akan mati dengan menyedihkan. Wang Lin merenung, tapi matanya langsung berbinar. Dengan kultivasi saya saat ini, tidak ada seorang pun di tahap transformasi jiwa yang cocok untuk saya. Sekarang saya hanya perlu domain saya untuk mencapai level ascendan, lalu saya dapat menemukan tempat rahasia untuk mencapai tahap ascendan. Ini adalah tempat paling rahasia dari semuanya, jadi setelah domain saya berhasil menembus, saya akan kembali ke sini untuk mencapai panggung ascendan. Segala sesuatu di dunia ini sangat bergantung pada takdir. Suatu kebetulan yang beruntung bahwa saya memasuki tempatnya. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki giok surgawi, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kondisi ini. Inikah yang manusia sebut pertemuan kebetulan? Wang Lin sedang dalam suasana hati yang baik karena setelah tidur selama setahun, dia dalam kondisi sangat baik. Pada saat ini, dia melihat sekeliling, siap untuk mendobrak batasan di sekitarnya, ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu.
Berapa lama saya tidur? Jika saya tidur selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun, maka segala sesuatu di luar akan sangat berubah. Jika itu benar-benar masalahnya, saya akan lebih baik berkultivasi sendiri. Wang Lin sedikit merenung sambil berjalan di dalam paviliun. Matanya tiba-tiba menyipit dan pandangannya tertuju pada rumpun bambu di kejauhan. Sebuah sudut pagar bisa dilihat di dalam rumpun bambu. Meskipun sebagian besar ditutupi oleh bambu, setelah melihatnya dengan cermat, Wang Lin dapat menemukan beberapa petunjuk. Tadi saya tidak menyadarinya, tapi ada loteng lain di sini. Ini terlihat seperti halaman kuil fana. Petik 2. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak pergi memeriksa kuil. Dia mengeluarkan token kristal dan perasaan divinenya memasukinya. Ada gelombang cahaya dan sosoknya menghilang dari gua.